Ledakan, pilar cahaya merah tua melesat ke langit, berasal dari kehampaan di samping Liu Hong. Saat cahaya itu muncul, senyum sinis tersungging di wajah Liu Hong. Segera, ia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam pilar cahaya itu. Kemudian, di tengah senyum sinisnya, ia menarik tombak yang sangat kuat sedikit demi sedikit dari pilar cahaya merah tua itu. Tombak ini beberapa inci lebih tinggi dari seluruh tubuh Liu Hong. Warnanya merah seluruhnya, dan bentuknya sangat mendominasi dan ganas, seolah-olah dapat merobek kehampaan hanya dengan lambaian kecil. Pada saat yang sama, aliran api terus mengalir di tombak, dan di antara api-api ini terdapat jejak udara hitam yang aneh, membuat api tersebut tampak sangat aneh. Bagun, ini benar-benar bagun. Ketika tombak tiran di tangan Liu Hong muncul, langit di atas alun-alun tulang besar tiba-tiba bergemuruh. Bahkan ekspresi 7 prajurit teratas di udara sedikit berubah. Huang Purui menoleh dengan ekspresi aneh di wajahnya, menatap Wu Xinyu, dan berkata dengan suara berat, itu ternyata tombak tiran yang asli. Aku selalu mengira itu hanya gelar. Aku tidak menyangka Sekte Junwumu benar-benar akan menyerahkan tombak tiran itu kepada Liu Hong. Kalian Sekte Junwu benar-benar berani. Apa kalian lupa pemberontakan tombak darah? Ini bukan sesuatu yang bisa diberikan Sekte Junwu kita kepada siapapun yang kita mau. Tombak tiran inilah yang memilih Liu Hong sendiri. Bahkan Master Sekte pun tak bisa mengendalikannya. Mata Wu Xinyu sedikit berkilat, tapi ia tetap menjelaskan dengan ringan. Mendengar ini, mata Huang Purui sedikit berkedut, lalu tatapannya berubah sedikit lebih dingin. Ia tak pernah menyangka Liu Hong, yang dikenal sebagai tombak tiran, benar-benar mampu menaklukkan tombak tiran legendaris milik Jun Wuzong. Jika memang begitu, kekuatan tempur Liu Hong mungkin akan jauh mendekati seorang maestro bela diri sejati. Dengan kata lain, pertempuran selanjutnya kemungkinan besar akan menentukan hasil kompetisi istana ini. Ye Fei hampir pasti kalah. Benar-benar Baqiang. Du Fei, apa yang bisa kalian lakukan saat ini? Du Yuntian menatap Du Fei, yang ekspresinya sama sekali tidak berubah, dan berbicara dengan ringan. Ia ingin melihat apa yang bisa Du Fei lakukan dalam situasi ini. Jika ia tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat dari ini, aku khawatir pepatah bahwa kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu gerakan akan menjadi lelucon terbesar. Harta karun jimat. Ekspresi Du Fei sedikit berubah saat tombak tiran muncul, dan tatapannya yang dalam dan serius langsung terpancar. Meskipun ia tidak tahu asal-usul tombak tiran ini, ia bisa merasakan aura pembasmi yang luar biasa terpancar darinya. Ia takut banyak jiwa tak berdosa akan terbasmi oleh senjata tajam ini. Tuan, hati-hati. Meskipun benda ini hanya jimat kelas 5, benda ini sangat aneh. Suara Xiaobai tiba-tiba terngiang di benak Du Fei. Fei mengangguk perlahan, dan dengan gerakan kecil tangan kanannya, dia perlahan meletakkannya di rong ring miliknya. Ye Fei, selama bertahun-tahun, aku hanya menggunakan tombak tiran ini 3 kali, dan ketiganya aku menang tanpa terkecuali. Jika kau cukup layak untuk membiarkanku menggunakan tombak tiran ini, bahkan jika kau mati, takkan ada yang perlu disesali. Liu Hong memegang tombak tiran di tangannya, dan dengan jentikan ringan pergelangan tangannya, gelombang kekuatan yang luar biasa dahsyat menyebar dari tombak tiran. Di bawah gelombang tersebut, banyak prajurit kuat di lapangan sedikit mengubah ekspresi mereka, lalu dengan cepat mundur ke belakang. Jelas, banyak orang sangat takut dengan senjata mematikan ini. Karena kau ingin memutuskan hasilnya dalam satu langkah, maka aku akan mengizinkanmu. Apapun kartumu, tunjukkan, karena aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengirimmu ke neraka dalam satu langkah. Ledakan. Begitu selesai bicara, tombak tiran di tangan Liu Hong berputar pelan, lalu gagang tombak itu menusuk udara dengan keras. Tiba-tiba, kehampaan terasa bergetar dan terdistorsi. Bersamaan dengan getaran ini, energi vital langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba mendidih hebat. Kemudian, pada saat tertentu, semua energi vital langit dan bumi ini tiba-tiba berubah menjadi api-api kecil. Kemudian, bagaikan ngengat yang tertarik pada api, mereka dengan cepat terbang menuju Liu Hong. Dalam sekejap mata, aura Liu Hong melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan api tombak tiran di tangannya juga melonjak cepat, akhirnya membentuk bayangan tombak raksasa sepanjang puluhan kaki. Sepertinya Liu Hong sedang memegang senjata yang dapat merobek langit dan bumi. Melihat adegan ini, mata Du Fei berkedut cepat. Bahkan dia tidak menyangka Liu Hong akan memiliki kekuatan seperti itu setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan seperti ini begitu kuat sehingga bahkan Du Fei tidak berani meremehkannya. Panggilan. Setelah menarik napas panjang, Du Fei tiba-tiba menginjak tanah di udara,
lalu tangan kanannya perlahan terentang ke kedua sisi. Tiba-tiba, pil panas seperti air pasang muncul di lengan bajunya, mengalir deras, dan akhirnya menyelimuti langit dan bumi dengan rapat. Pil Yanzong. Itu Pil Yanzong. Apa yang ingin Ye Fei lakukan? Brengsek. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak pil Yanzong? Pasti ada hampir 50.000. Melihatnya seperti ini, dia mungkin akan menggunakan teknik dan yang kuat. Cek cek cek, senjata tak tertandingi melawan teknik ramuan, pertarungan ini mungkin benar-benar akan diputuskan dalam satu gerakan. Tanpa terpengaruh sama sekali oleh suara bising di sekitarnya, Du Fei langsung melemparkan 50.000 pil Yanzong, lalu jari telunjuk kanannya dengan cepat menunjuk dahinya. Seketika, dengan jarinya menunjuk, semua pil Yanzong yang padat dan melayang di langit meledak dalam sekejap, lalu berubah menjadi kekuatan obat murni terakhir, menyapu ke arahnya. Ngomong-ngomong, dia sudah menghabiskan sebagian besar pil Yanzong miliknya saat menyelamatkan Xiao Ran, rubah berekor 9, di kota Kekaisaran kuno. Pil Yanzong yang dia gunakan sekarang semuanya ditemukan di cincin rong yang ditinggalkan oleh orang-orang malang seperti Fu Hao. Pil Yanzong yang ditemukan di cincin rong orang-orang kuat itu, ditambah yang dia tinggalkan, hanya beberapa ratus ribu. Fakta bahwa dia menghabiskan begitu banyak pil Yanzong sekaligus menunjukkan betapa Du Fei menghargai Liu Hong. Tak lama kemudian, semua kekuatan obat berkumpul membentuk naga kekuatan obat, yang terus berputar di sekitar Du Fei. Di saat yang sama, aura yang terbentuk dari berkumpulnya kekuatan obat ini juga sangat kuat, bahkan sebanding dengan aura yang dipancarkan tombak tiran di tangan Liu Hong di udara. Metodemu memang bagus, tapi kalau kau benar-benar berpikir bisa melawanku hanya dengan mengandalkan kekuatan ramuan itu, kau terlalu naif. Karena kau juga sudah siap. Kalau begitu, Ye Fei, matilah. Senjata tiran menghancurkan dunia. Tombak yang sangat mendominasi, seolah-olah telah ada sejak awal dunia, langsung berubah menjadi guntur 9 hari, dan dengan api yang mendidih dan membakar, ia berubah menjadi meteorit, dan langsung bersiul dengan kekuatan dahsyat yang tak tertahankan. Ledakan. Di atas panggung emas, retakan tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, panggung emas yang diletakkan oleh Master Seni Bela Diri itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Du Fei menatap tembakan yang datang ke arahnya dengan kekuatan dahsyat dan tatapan yang sangat serius. Dari sana, ia mencium aroma kematian yang kuat. Ia tahu jika terkena tembakan ini, bahkan dengan kekuatan fisiknya, ia mungkin akan langsung berubah menjadi bubuk. Liu Hong, tombak tiran. Mengerikan sekali. Panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei segera mengarahkan tangan kirinya ke dahinya. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah belati pendek dengan sedikit rasa dingin muncul di telapak tangannya. Jimat bela diri kelahiranku, pedang setan ungu. Memegang pedang ibel ungu, pergelangan tangan Du Fei bergetar, dan tiba-tiba, ia melihat kekuatan obat di langit melonjak seketika seiring gerakannya. Kemudian, sebuah pedang raksasa transparan berwarna-warni, yang didasarkan pada pedang ibel ungu, dengan cepat mengembun. Pada saat ini, seluruh kekuatan mental di tubuhnya melonjak keluar dengan kecepatan hampir seperti air pasang. Segera setelah itu, suara bisikan bergema di ruang kosong alun-alun tulang besar. Pedang langit pembelah Qian Kun. Dengan teriakan pelan Du Fei, pedang raksasa transparan itu telah sepenuhnya terbentuk. Kemudian, dengan sedikit gerakan telapak tangan Du Fei, pedang itu perlahan didorong ke tempat tombak tiran jatuh dari langit dengan momentum pedang yang sangat biasa. Pada saat ini, Du Fei dengan sempurna memadukan jimat bela diri kelahirannya, keterampilan eliksir, dan niat pedang kuno. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang ini bahkan melampaui imajinasi Du Fei sendiri. Namun, meski begitu, serangan Liu Hong masih ganas dan mendominasi. Saat ini, mereka berdua jelas telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Dengan satu gerakan, kemenangan atau kekalahan ditentukan, tanpa kejutan. Saat itu, semua orang di alun-alun tulang besar lupa bernapas. Semua orang menatap langit. Pedang dan tombak raksasa di langit telah memikat hati banyak orang. Pada saat ini, cahaya warna-warni dan kobaran api di langit hampir memenuhi separuh langit seluruh ibu kota kekaisaran. Kemudian, di tengah semua pemandangan yang mengejutkan, kedua serangan itu akhirnya bertabrakan dengan keras di udara di alun-alun seperti dua meteorit. Ledakan. Pada saat tabrakan itu, seluruh dunia terguncang, dan kemudian semua orang melihat bahwa di langit, energi yang sangat dahsyat tiba-tiba menyapu dengan dahsyat. Rasanya seperti guntur dari 9 langit. Seperti ombak yang menghantam dari 9 lautan. Seperti lautan api yang meletus dari pusat bumi. Seperti runtuhnya langit dan bumi secara bersamaan.
Di tengah momentum yang sangat mengerikan itu, energi yang sangat dahsyat menyapu dengan cara yang tak tertandingi. Beberapa pria kuat yang mengandalkan kekuatan luar biasa mereka untuk melayang di antara langit dan bumi pun terdampak. Mereka langsung gemetar dan muntah darah, lalu jatuh ke tanah dengan sangat malu. Ekspresi ketujuh prajurit sakti di udara tiba-tiba berubah. Ketujuh prajurit sakti ini, yang biasanya menghindari aksi, tiba-tiba berdiri serempak. Dengan jentikan lengan baju mereka, mereka langsung melepaskan aliran ki yang dahsyat, membentuk perisai raksasa yang menyelimuti platform emas di udara, secara efektif menangkal dampak dahsyat tersebut. Meski begitu, suara gemuruh dampak yang menghantam perisai ki menyebabkan banyak wajah berubah drastis. Para prajurit sakti di alun-alun tulang besar kini mengerti bahwa jika ketujuh prajurit sakti ini tidak turun tangan, lebih dari 80% prajurit yang hadir hari ini pasti akan musnah akibat dampaknya. Dampak dahsyat itu berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Saat itu, seluruh alun-alun tulang menjadi sangat kacau. Wajah semua orang sedikit panik dan sedikit bersemangat, tampak sangat aneh. Namun, setelah keributan ini berlangsung sesaat, semua orang di bawah sekali lagi dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke langit. Karena mereka semua ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dalam tabrakan yang mengguncang bumi ini. Pada saat ini, platform emas besar di udara telah sepenuhnya lenyap, dan di dalam perisai energi sejati, dua sosok ramping melayang di udara, saling berhadapan dari kejauhan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Liu Hong tiba-tiba bergetar, lalu seteguk darah menyembur keluar. Kemudian, beberapa retakan tiba-tiba muncul di tombak di tangannya, dan aura yang awalnya mendominasi tiba-tiba melemah drastis. Tepat saat meriam Naba meledak, tubuh Liu Hong bergetar lagi. Kali ini, ia tak bisa lagi tenang, tetapi seluruh tubuhnya jatuh seperti guk-guk mati, menghantam ke belakang dengan keras. Akhirnya, ia dengan lemah menghantam perisai ki yang dilemparkan oleh 7 orang kuat di udara, dan baru kemudian ia nyaris tak bisa berhenti. Kamu kalah. Berdiri tegak di langit, Du Fei menatap dingin ke tanah di bawah dan berbicara perlahan dengan ekspresi dingin. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kau? Engah. Liu Hong berjuang untuk bangun, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia meludahkan darah lagi, dan napasnya langsung menjadi sangat lemah. Saat Liu Hong menyemburkan seteguk darah lagi, seluruh alun-alun tulang besar langsung hening. Semua orang menatap langit, lalu mengecap bibir tak percaya. Siapakah Liu Hong? Dia adalah jenius peringkat kedua di antara 4 murid inti Sekte Junwu. Namun, bahkan setelah mengungkapkan semua rahasianya, dia dikalahkan oleh seorang Ye Fei. Bukankah itu berarti, di generasi Sekte Junwu ini, satu-satunya yang bisa melampaui Ye Fei adalah kakak tertua yang misterius itu. Bahkan Liu Hong bukanlah lawannya, lalu bagaimana dengan Long Aotian, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di dinasti Daan? Saat itu, banyak orang bertanya-tanya. Alasannya sederhana, pemandangan saat itu terlalu mengejutkan. Kau mau mengaku kalah sendiri, atau kau mau aku membasmimu sebelum kau mengaku kalah tanpa bergerak sedikit pun karena keterkejutan di sekitarnya? Tatapan Du Fei tertuju ringan pada Liu Hong yang sangat malu, lalu ia berbicara perlahan. Liu Hong ini berbeda dengan Yun Po Jiang. Yun Po Jiang dan aku tidak punya konflik kepentingan, jadi aku bisa saja melepaskannya. Namun, Liu Hong ini berbeda. Jika aku punya kesempatan, aku tidak keberatan membasmi orang ini di tempat untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun, setelah mendengar suara Du Fei yang sedikit sarkastis, wajah Liu Hong memucat. Ia menggertakkan gigi dan mengaktifkan ki sejatinya. Tiba-tiba, tubuhnya yang goyah perlahan melayang kembali. Ketika mencapai ketinggian yang sama dengan Du Fei, Liu Hong meraih tombak tiran yang sedikit rusak di tangannya dan berkata dengan gigi terkatup, Ye Fei. Selama aku belum mati, hasilnya belum ditentukan. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa melakukan teknik dan sekuat itu. Kau tidak menyerah. Du Fei tersenyum acuh tak acuh, lalu kembali mengibaskan lengan bajunya pelan. Tiba-tiba, pil Yanzong yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari lengan bajunya. Sepertinya pil Yanzong di tangannya benar-benar tak terbatas. Adegan ini membuat otot-otot wajah Liu Hong sedikit berkedut, dan ia langsung menunjukkan ekspresi panik. Ia menggigit lidahnya dengan keras, dan seketika seteguk darah menyembur ke tombak tiran di tangannya. Saat darah menyembur keluar, aura tombak tiran kembali menjadi ganas. Kau benar-benar tidak mau menyerah. Kalau begitu, aku akan menyingkirkanmu dengan bersih dan rapi. Melihat pemandangan ini, Du Fei mencibir dan jari-jarinya bergerak sedikit. Desir. Namun, tepat saat tanda di tangan Du Fei berubah,
Tombak tiran yang semula dipegang erat di tangan Liu Hong tiba-tiba bergetar sedikit, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Du Fei. Tepat saat Du Fei sedikit mengernyit, tombak tiran itu justru memasang gestur tunduk dan melayang diam di depan Du Fei. Apakah ini, jimat yang mengenali tuannya Du Fei, yang awalnya hendak melanjutkan teknik pembuatan ramuan, tiba-tiba berbicara dengan sedikit ragu setelah menatap tombak tiran di depannya. Pada saat ini, postur tombak yang kuat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ia bersedia tunduk pada Du Fei. Adegan ini tidak hanya membuat Du Fei tercengang, tetapi bahkan 7 pria super kuat di udara sedikit tercengang saat ini, dengan warna yang tak terbayangkan di mata mereka. Apa yang terjadi? Tombak tiran ini selama ini hanya mengakui orang-orang dari Jun Wuzong sebagai tuannya, mengapa kali ini? Du Yuntian menyipitkan matanya saat menyaksikan pemandangan itu dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Bukan begitu. Kalian semua di sini lebih tahu daripada aku apa itu tombak tiran. Benda seperti ini hanya akan memilih orang terkuat dengan aura yang paling dekat dengannya sebagai pemiliknya. Mungkinkah aura pembasmi Ye Feishen bahkan lebih kuat daripada Liu Hong? Huang Purui melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan suara berat. Ekspresi Wu Xinyu berubah sangat muram. Bukan hanya karena tokoh peringkat kedua di sektenya telah dikalahkan, tetapi jimatnya bahkan telah mengakui pihak lain sebagai tuannya. Bahkan dengan temperamennya, pemandangan ini sulit diterimanya untuk sesaat. Sedangkan yang lainnya, mereka semua mendongak dan menatap ke udara. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, ekspresi semua orang sangat aneh. Apa yang kau lakukan? Kembali Liu Hong, yang tertegun sejenak karena terlalu terkejut, tiba-tiba terbangun dan berteriak keras ke arah Baqiang. Akan tetapi, tombak naha tampaknya tidak merasakan apapun dan tetap dalam posisi itu, tidak bergerak. Bagaimana mungkin? Kembali. Dengan raut wajah yang berubah drastis, Liu Hong menggigit lidahnya lagi dan menyemburkan seteguk darah lagi. Kemudian, tanda di tangannya berubah dengan cepat, tetapi meskipun begitu, tombak penguasa tetap tak bergerak, seolah-olah, saat ini, benda itu telah sepenuhnya terpisah dari Liu Hong. Du Fei, cara aneh apa yang kau gunakan untuk merebut jimat bela diri milikku? Kau seharusnya tahu bagaimana nasib orang yang merebut jimat Jun Wuzong milikku. Liu Hong memang pria yang berkarakter. Setelah panik, ia segera tenang. Ia mengalihkan pandangannya dan dengan cepat menatap Du Fei, lalu berbicara dengan nada bengis. Mendengar ini, Du Fei menyeringai dan berkata, Liu Hong, kau mungkin belum tahu situasimu saat ini. Jika kau lupa, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kita masih dalam kompetisi. Jangankan mencuri jimat bela dirimu, bahkan jika aku membasmimu, itu tidak akan jadi masalah. Lagi pula, apa kau pikir aku bisa mengambil tombak tiran ini hanya karena aku mau? Mungkin kau tidak bisa merasakannya sekarang, tapi aku bisa dengan jelas merasakan bahwa tombak tiran ini sedang menyampaikan pesan saat ini, yaitu, biarkan aku menggunakannya untuk membasmimu. Ledakan. Begitu selesai berbicara, Du Fei mengulurkan tangannya dan menggenggam gagang tombak hegemoni. Tiba-tiba, hawa dingin yang mengerikan menyeruak dari tombak hegemoni. Mungkinkah aura hegemoni ini benar-benar berubah temperamennya sesuai dengan atribut ki sejati penggunanya? Benda pemurnian darah itu benar-benar benda pemurnian darah. Suara Xiao Bai tiba-tiba terngiang di benak Du Fei. Tuan, Anda kaya kali ini. Tapi jangan tanya apa-apa sekarang. Setelah kita membasmi bocah itu, kita akan cari kesempatan untuk bicara pelan-pelan. Du Fei mengangguk pelan. Ia tentu tahu ini bukan saatnya mengobrol. Tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada wajah Liu Hong yang ketakutan. Sesaat kemudian, senyum muram tersungging di wajahnya. Dibasmi oleh jimat bela diri sendiri. Bagaimana rasanya? Tolong beritahu aku, Tuan Liu Hong. Desir. Saat suara itu jatuh, Du Fei, yang memegang tombak tiran di tangannya, telah tanpa basa-basi melepaskan tembakan ke arah tempat Liu Hong berada di depannya. Menggigit. Namun, tepat ketika tembakan Du Fei hendak mengenai Liu Hong, sesosok tua tiba-tiba muncul di hadapan Liu Hong. Ia melirik ke sekeliling dan melihat tembakan Du Fei diayunkan, dan ia benar-benar terpental. Wu Xinyu. Setelah melihat orang yang bergerak, pupil mata Du Fei mengecil. Ia tidak menyangka orang ini benar-benar akan bergerak saat ini. Wu Xinyu melirik Liu Hong dengan tatapan acuh tak acuh sebelum kembali menatap Du Fei dan berkata dengan tenang, kau memenangkan pertarungan ini. Sedangkan untuk muridku yang tak layak, meskipun dia pecundang, aku tak bisa membiarkannya mati di tanganmu. Soal tombak tiran di tanganmu itu, anggap saja itu caraku untuk membalas dendam atas pelanggaranmu. Setelah selesai berbicara, Wu Xinyu membalikkan tangannya dan mengangguk perlahan ke udara. Kemudian, ia melihat Liu Hong meraih tubuh Liu Hong, dan dengan satu langkah,
sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gerbang gunung Sekte Junwu. Melihat kejadian mendadak ini, banyak orang ternganga dan menelan ludah. Pertempuran ini ternyata bisa memancing Tetua Agung Sekte Junwu, Wu Xinyu, salah satu dari 3 kekuatan tertinggi dinasti Daan, untuk bertindak. Berdasarkan hal ini saja, nama Ye Fei kemungkinan besar akan dikenal di seluruh dunia mulai sekarang. Apakah ini baik-baik saja? Du Fei, yang berada di udara, menatap ke arah kepergian Wu Xinyu sejenak, lalu kembali menatap langit dan berkata. Di udara, Huang Purwi juga menatap pemandangan itu dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, ia bertukar pandang dengan para kepala 5 keluarga Yun Sui. Ia lalu terbatuk dan berkata dengan suara berat, ronde kedua, pertandingan kedua kompetisi panggung emas di depan istana. Ye Fei menang. Ketika suara itu menyebar di alun-alun Big Bon, akhirnya terdengar ledakan siulan satu demi satu di lapangan. Sepertinya banyak orang jatuh sebelum sempat bereaksi. Saat ini, Du Fei sama sekali tidak bergerak karena pemandangan ini. Ia hanya berpikir sejenak sebelum memasukkan bakiang di tangannya ke dalam cincin rong. Kemudian, tatapan acuh tak acuhnya sedikit beralih dan jatuh pada Long Aotian yang masih berdiri di atas panggung emas lainnya. Bisakah kita mulai sekarang, kata Du Fei sambil tersenyum dingin setelah matanya menatap Long Aotian sejenak. Hehehe, kau benar-benar punya kemampuan. Bukan hanya Yun Po Jiang bukan tandinganmu, tapi aku juga tak menyangka bahkan kakak senior Liu pun kalah telak darimu. Ye Fei, aku jadi semakin tertarik padamu. Aku penasaran bagaimana rasanya jika aku menginjakmu. Setelah menatap Du Fei sejenak, Long Aotian berbicara perlahan. Kau akan tahu rasanya kalau mencobanya. Tapi, aku tak tertarik menginjakmu. Kalau boleh memilih, aku ingin melihatmu, si jenius tak tertandingi dari keluarga Yun Suilong, memohon belas kasihan dengan begitu putus asa. Du Fei menatap Long Aotian dengan dingin, lalu mencibir sesaat. Semua orang di lapangan terdiam melihat 2 jenius super ini yang langsung beradu mulut begitu mereka membuka mulut. Kedua karakter ini sangat kasar, seolah-olah mereka siap bertarung sampai mati kapan saja. Entah dari mana asal kebencian di antara mereka. Kemampuan bicaramu tak tertandingi di dunia, tapi kuharap kemampuan bertarungmu juga sama hebatnya. Mata Long Aotian menyipit, lalu dia berkata ringan. Turun saja dan cobalah, kau akan tahu, kata Du Fei perlahan. Meskipun aku juga ingin menyingkirkanmu sekarang, menurut aturan, pertandingan final ini akan digelar besok. Nikmatilah, karena hari ini akan menjadi hari terakhirmu di dunia ini. Setelah suara itu berakhir, Long Aotian tidak lagi menatap Du Fei, melainkan berbalik dan bergegas menuju kediaman keluarga Long Yun Sui. Du Fei menatap sosok yang perlahan menghilang. Sesaat kemudian, senyum sinis perlahan muncul di sudut mulutnya. Di sebuah halaman di kota Kekaisaran Daan, Du Fei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah bulan terang di langit, ekspresi termenung di wajahnya. Setelah kompetisi panggung emas di depan istana siang hari berakhir, keluarga kerajaan mengirim seseorang untuk menyediakan tempat tinggal seperti itu bagi Du Fei, dengan mengatakan bahwa hal itu akan memungkinkan Du Fei berlatih dengan tenang dan memastikan tidak ada seorang pun yang akan datang mengganggunya. Meskipun tak seorang pun yang benar-benar memiliki suara di pihak kerajaan maju, Du Fei tetap memahami beberapa maksud keluarga kerajaan. Long Aotian, jenius tertinggi keluarga Yun Suilong, telah lama menyandang stigma Sekte Junwu. Mengingat kebencian yang mendalam antara dirinya dan Long Aotian, keluarga Kekaisaran Daan, rival Sekte Junwu, tentu saja ingin merebutnya. Du Fei tidak menolak tawaran ini. Lagi pula, ia telah sangat menyinggung Sekte Junwu. Karena berada di wilayah keluarga Kekaisaran, Du Fei setidaknya bisa memastikan bahwa Sekte Junwu dan keluarga Yun Suilong tidak akan berani mengambil tindakan lebih lanjut sebelum babak final. Hal ini juga membawa banyak manfaat untuk dirinya sendiri, jadi Du Fei menerima kebaikan keluarga kerajaan tanpa ragu. Setelah berdiri sejenak, Du Fei dengan lembut menggerakkan telapak tangannya dan melemparkan anak harimau itu ke tanah. Setelah memerintahkannya untuk berpatroli di sekitarnya, ia memasang beberapa pertahanan sederhana untuk mencegah orang lain mengintip. Du Fei menjentikkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, tombak tiran muncul kembali di hadapannya. Melihat tombak yang sangat kuat di depannya, Du Fei menyipitkan matanya sejenak sebelum berkata dengan tenang, Xiao Bai, kau bilang tadi siang bahwa benda ini adalah benda yang dimurnikan dengan darah. Apa sebenarnya itu? Mendengar ini, Xiao Bai segera melompat keluar. Ia menyipitkan mata dan menatap tombak tiran sejenak sebelum mengangguk dan berkata, sepertinya aku benar. Benda ini memang benda yang dimurnikan dengan darah. Apa itu benda yang dimurnikan dengan darah? Du Fei mengerutkan kening.
Benda yang dimurnikan dengan darah ini, kedengarannya sangat menakutkan, tetapi tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, benda yang dimurnikan dengan darah juga merupakan jimat bela diri, tetapi perbedaannya dengan jimat bela diri biasa adalah benda yang dimurnikan dengan darah ini hanya dapat dimurnikan oleh orang kuat yang memadatkan darah dan ki-nya di satu tempat saat sekarat. Terlebih lagi, proses pemurnian benda ini sangat menyakitkan. Jika tidak ada dendam yang besar di hati seseorang, saya khawatir tidak akan ada orang yang mau memurnikan benda ini saat sekarat. Karena itu, benda yang dimurnikan dengan darah ini memiliki aura pembasmi yang lebih kuat dibandingkan dengan jimat bela diri biasa. Terlebih lagi, benda yang dimurnikan dengan darah ini biasanya memiliki kecerdasan spiritual setelah berhasil dimurnikan, yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh jimat bela diri biasa, seperti jimat bela diri mengenali tuannya. Xiao Bai berpikir sejenak sebelum menjelaskan. Jadi begitu ya, tapi bagaimana mungkin benda ini mengenaliku sebagai tuannya? Du Fei sedikit tertegun mendengar kata-kata Xiao Bai, lalu ragu-ragu sejenak. Saya tidak begitu paham tentang ini, tetapi secara umum, hanya jimat Zhenwu yang dapat membuat jimat bela diri mengenali tuannya. Dan benda yang dimurnikan dengan darah dapat melakukan ini, mungkin karena beberapa alasan lain. Jika tebakan saya benar, seharusnya sifat napas Anda paling sesuai dengannya, sehingga ia akan mengenali tuannya dalam situasi itu. Tentu saja, ada prasyarat lain, yaitu, kekuatan Anda sebagai tuan juga telah dikenali oleh benda ini, jika tidak, ia tidak akan secara otomatis mengenali tuannya. Xiao Bai mengerucutkan bibirnya dan berbicara dengan sedikit ragu. Aku punya pertanyaan lain. Bukankah benda ini awalnya memiliki atribut api? Bagaimana bisa benda ini menjadi atribut ki sejatiku? Tanya Du Fei dengan suara berat. Inilah aspek terkuat dari benda pemurnian darah ini. Benda ini dapat secara otomatis berubah menjadi temperamen dengan atribut yang sama dengan pemiliknya, dan dapat memperkuat energi sejati penggunanya. Jika bukan karena ini, benda pemurnian darah ini akan kurang pantas menyandang namanya. Xiao Bai merentangkan tangannya dan berkata, jadi begitu, sepertinya aku benar-benar untung kali ini. Du Fei berpikir sejenak, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan meraih gagang Baqiang. Ledakan, saat ia menggenggam tombak itu, aura dingin dan sombong tiba-tiba membumbung tinggi. Perasaan aneh menyelimuti hati Du Fei, seolah ia kini bisa mengendalikan tombak itu sesuka hatinya. Bagus sekali, bahkan tidak perlu dimurnikan, seru Du Fei memuji, lalu memeriksanya lagi dengan saksama. Akhirnya, ia menemukan dua karakter kuno besar di badan senjata itu. Hancurkan dunia. Di atas dua karakter besar kuno itu, aura pembasmi yang luar biasa tampak terpancar. Meskipun Du Fei memiliki temperamen seperti itu, ia sedikit terkejut ketika melihat kedua karakter ini. Senjata tiran penghancur dunia. Senjata tiran penghancur dunia. Senjata yang hebat. Du Fei tertawa terbahak-bahak, lalu dengan cepat mengalirkan energi sejatinya untuk menyempurnakan tombak tiran. Setelah memperbaiki beberapa kerusakan pada badan senjata, ia menyimpannya. Kepemilikan senjata tajam yang tak terduga oleh Du Fei justru mencerahkan suasana hatinya. Ia merasa lebih percaya diri untuk pertempuran esok hari. Namun, Du Fei tidak meremehkan Long Aotian. Lagi pula, setelah menyaksikan metodenya, ia tetap begitu tenang dan kalem, yang merupakan bukti kekuatannya yang mengerikan. Kompetisi di depan istana. Long Aotian, aku sudah menunggu pertempuran ini selama 2 tahun. Ayah, tunggu aku. Saat dia dikalahkan, keluarga Yun Suilong akan hancur, dan saat itulah aku akan menyelamatkanmu. Ayah, kau harus menungguku. Mata Du Fei sedikit memerah, dan ia langsung bergumam dalam hati. Setelah sekian lama, Du Fei kembali tenang. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba sedikit mengernyit, matanya sudah menyapu keluar halaman, dan berkata dengan ringan, keluar. Haha, Tuan Ye Fei memang punya penglihatan yang tajam. Aku baru saja tiba, tapi aku tak menyangka kau benar-benar bisa merasakannya. Dengan kemampuan ini, kau pantas menjadi seorang jenius super yang bisa masuk babak final kompetisi istana. Aku mengagumimu. Di tengah tawa yang meledak-ledak, pangeran ketiga keluarga kerajaan, Huang Puchen, terlihat perlahan mendarat di halaman, menatap Du Fei sambil tersenyum. Yang mulia, Anda terlalu sopan. Itu hanya kebetulan. Du Fei tersenyum tipis, tetapi tidak ada ekspresi puas di wajahnya. Jika mengalahkan Yun Po Jiang adalah sebuah keberuntungan, maka mengalahkan Liu Hong bukanlah sebuah keberuntungan. Meskipun aku selalu merasa bangga pada diriku sendiri, aku juga tahu bahwa jika aku bertemu denganmu, Tuan Ye Fei, aku akan kalah. Kata Huang Puchen perlahan. Du Fei tersenyum, tetapi tidak membahas topik itu lebih lanjut.
Ia malah menatap Huang Puchen sejenak dan berkata dengan tenang, Pangeran ketiga, mari kita jujur. Apapun tujuanmu datang ke sini, kurasa sebaiknya kau bicara terus terang saja. Bagaimana? Haha, Tuan Dufei memang orang yang terus terang. Karena aku bicara dengan orang yang terus terang, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Huang Puchen tertawa, lalu berhenti sejenak dan berkata dengan suara berat, tujuanku datang ke sini kali ini sangat sederhana. Aku hanya ingin bertanya, Tuan Ye Fei, bisakah kau berjuang atas nama keluarga kerajaanku? Du Fei sedikit mengernyit, lalu setelah beberapa saat ia berkata perlahan, pertempuran dengan Long Aotian adalah urusanku sendiri, jadi aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku tidak tertarik dengan pertikaian antara keluarga kerajaan dan Jun Wuzong. Setelah kompetisi di depan istana selesai, apa kau ingin terus berlatih sendirian? Kau pasti tahu kau telah menyinggung Jun Wuzong. Jadi, jika kau ingin terus melawan Jun Wuzong, satu-satunya cara adalah bergabung dengan keluarga kerajaanku. Selama Tuan Ye Fei bersedia, aku bahkan bisa meminta ayahku untuk mengangkatmu menjadi pangeran, dan kau akan diprioritaskan dalam memilih sumber daya kultivasi keluarga kerajaan. Bagaimana? Huang Puchen menatap Du Fei dan berkata perlahan. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang? Du Fei tersenyum perlahan. Jika aku kalah besok, keluarga kerajaanmu mungkin tidak akan tertarik padaku lagi. Jika aku menang, keluarga kerajaanmu mungkin juga tidak akan berani tertarik padaku. Pangeran ketiga, untuk apa repot-repot dengan kecemasan sesaat ini? Bagaimana kalau kita menunggu sampai hasilnya jelas sebelum membahas semuanya? Hahaha, karena kau tidak punya apa-apa untuk saat ini, keluarga kerajaan kitalah yang lancang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Selamat tinggal. Wajah Huang Puchen berubah, tetapi ia tetap tertawa setelah beberapa saat lalu membungkuk. Tunggu sebentar, Du Fei ragu sejenak sebelum berkata dengan tenang, aku juga ingin meminta pangeran ketiga untuk menyampaikan pesan untukku. Aku, Ye Fei, tidak pernah tertarik menentang keluarga kerajaan, tidak sekarang. Di masa depan, selama kau tidak mengambil inisiatif untuk menentangku, aku juga tidak akan melakukannya. Begitu, mata Huang Puchen sedikit berkedip, lalu sesaat kemudian ia tersenyum tipis dan berkata, karena Tuan Ye Fei sudah bicara, maka aku pasti akan menyampaikannya kepadamu. Kumohon. Begitu dia selesai berbicara, Huang Puchen mengayunkan tangannya, dan sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang ke halaman. Keluarga Kekaisaran. Du Fei mendesah pelan sambil menatap tempat Huang Puchen menghilang. Sepertinya keputusannya untuk tinggal bersama keluarga Kekaisaran semalam bukan tanpa manfaat. Setidaknya, dengan kata-kata ini, apapun yang terjadi besok, keluarga Kekaisaran tidak akan menentangnya. Jika keluarga Kekaisaran dan Sekte Junwu, dua kekuatan sekuat itu, bergabung, maka bahkan Du Fei, dengan segala sumber dayanya, mau tidak mau harus mengakui nasib buruknya. Di loteng yang tenang di Yun Sui Long Family Manor, Long Aotian duduk bersila di tempat tidur dan berlatih perlahan. Ada sedikit niat membasmi di wajahnya. WHO. Tiba-tiba, mata Long Aotian bergetar, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Ini aku. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar perlahan. Mendengar suara ini, bahkan orang sombong seperti Long Aotian pun tampak sedikit mengernyitkan matanya. Halo, kakak senior. Long Aotian berdiri hampir tanpa ragu dan membungkuk sedikit. Baiklah, lupakan saja, kata pengunjung itu dengan tenang, pertempuran besok sangat penting bagimu, aku, dan sekte ini. Kurasa aku tidak perlu mengingatkanmu tentang ini, kan? Baik, Long Aotian membungkuk. Baiklah, baguslah kau tahu. Ye Fei, yang membasmi Fu Hao dan mengalahkan Liu Hong, memang orang yang merepotkan. Kau harus bertindak bersih dan efisien besok, dan menyingkirkannya. Seharusnya tidak masalah, kan, kata pengunjung itu dengan tenang. Ya, aku 70% yakin bisa membasminya di tempat, kata Long Aotian dengan suara berat. 70% sudahlah. Aku tidak suka melihat peluang dalam melakukan sesuatu. Karena kamu yakin 70%, maka aku akan memberimu tambahan 20%. Kalau kamu masih kalah, aku tidak perlu memberitahumu hasilnya. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria itu langsung berubah menjadi kepulan asap dan menghilang di kamar Long Aotian. Pada saat yang sama, sebuah kotak giok jatuh perlahan ke tanah. Saat dia melihat kotak giok itu, mata Long Aotian berkedip sedikit, dan setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Di sebuah bukit di luar ibu kota Kekaisaran, dua sosok, satu hitam dan satu putih, berdiri di udara, tatapan mereka perlahan menatap ke arah Big Bone Square. Sesaat kemudian, pria berbaju hitam itu tampak tertawa getir dan berkata,
Nona, Anda sungguh hebat. Anda meminta kami datang dari tempat yang begitu jauh, tetapi kami tidak dapat menemukan Anda dan tidak tahu apa yang kami lakukan di sini. Hantu tua, diam, kata pria berbaju putih itu dengan tenang, suaranya begitu elegan. Sejak nona muda itu mendapatkan jimat suci, kapankah ia pernah membuat perhitungan yang salah karena ia meminta kita datang? Ia pasti punya alasannya. Kita tinggal menunggu. Ya, kata pria berbaju hitam itu sambil tersenyum kecut. Kemudian, mereka berdua terdiam total. Hanya suara angin yang bersiul di puncak bukit yang tersisa. Keesokan harinya, ketika sinar matahari keemasan menyinari ibu kota kekaisaran, suara angin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di udara di atas ibu kota. Seketika, hampir tak terhitung orang bergegas menuju alun-alun tulang besar bagaikan air pasang. Pada saat ini, bahkan para pengawal kerajaan dengan hati-hati memusatkan pasukan mereka pada titik-titik paling kritis, dan untuk sementara mengabaikan tempat-tempat lain. Meskipun begitu, tatapan para pengawal kerajaan sesekali tertuju ke arah alun-alun tulang besar. Meskipun jaraknya cukup jauh, mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, sebuah panggung emas raksasa telah muncul semalaman di alun-alun tulang besar. Panggung emas itu terletak di tengah alun-alun tulang besar, lebarnya sekitar 100 kaki. Aura samar dan sangat kuat terpancar dari panggung emas itu, seolah-olah panggung emas ini juga semacam jimat. Itulah platform emas yang sebenarnya dalam legenda. Konon, di setiap kompetisi istana, keluarga kerajaan hanya akan mengeluarkan benda ini di babak final. Kalau tidak, alun-alun tulang tidak akan mampu menahan pertempuran sengit seperti itu. Jenius Super Long Ao Tian, dan alkemis Ye Fei yang muncul entah dari mana, siapa yang tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Tatapan mata dari segala penjuru tertuju pada panggung emas di tengah alun-alun Big Bon. Banyak orang mulai berdiskusi dengan tenang. Di saat yang sama, suasana di sekitar alun-alun Big Bon menjadi sangat panas. Lagi pula, acara akbar yang hanya terjadi 10 tahun sekali ini sungguh memikat mata. Saat ini, tak jauh dari panggung emas, sejumlah panggung penonton sementara telah didirikan. Anggota dari berbagai faksi kuat seperti Sekte Junwu, keluarga kekaisaran, dan 5 klan Yunsui telah berkumpul di sana. Dari berbagai faksi, bahkan para veteran yang telah lama absen dari keluarga mereka pun bermunculan, menunjukkan minat mereka yang besar terhadap pertempuran hari ini. Banyak orang berpengetahuan juga memahami bahwa pertempuran hari ini, meskipun sekilas merupakan pertempuran antara dua kekuatan besar, akan berdampak besar pada ibu kota kekaisaran dan bahkan seluruh dinasti Daan. Jika Long Ao Tian menang dan resmi bergabung dengan Sekte Junwu, bahkan berpotensi menjadi master muda sekte, maka klan Yunsui Long niscaya akan berdiri di puncak 5 klan Yunsui. Ini adalah sesuatu yang enggan disaksikan oleh 4 klan Yunsui lainnya, tetapi keadaan telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Di tribun keluarga Yunsui Long, Long Ao Tian duduk tegak di kursi tinggi, matanya terpejam, berkonsentrasi. Ia tampak tak menyadari tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tertuju padanya, matanya masih terpejam rapat. Long Ao Tian, bisik-bisik kekaguman terdengar di alun-alun tulang besar. Melihat Long Ao Tian yang luar biasa tenang, banyak ahli mengangguk dalam hati. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Fei, ia masih mampu mempertahankan ketenangannya. Hanya dengan melihatnya saja, gelar jenius terhebat dinasti Daan memang pantas. Kalau begitu Ye Fei juga ada di sini. Saat semua mata tertuju, seseorang tiba-tiba menggigil dan berteriak dengan marah. Saat orang ini berbicara, banyak orang berhenti, tatapan mereka dengan cepat menyapu ke arah kota kekaisaran. Saat mata semua orang terfokus, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa saat ini, ada sesosok yang melayang di udara. Ia tampak acuh tak acuh, dan berjalan dengan tangan di belakang punggung, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Namun, saat ia berjalan di udara seperti ini, aura yang sangat ganas terpancar dari tubuhnya di setiap langkah, yang membuat orang-orang sedikit mengernyit. Ledakan. Sesaat kemudian, Du Fei mengambil langkah terakhirnya, dan saat sosoknya mendarat di platform emas, seluruh alun-alun tulang besar tampak sedikit bergetar. Kemudian, pandangannya perlahan tertuju pada keluarga Yunsui Long, dan pada Long Ao Tian yang sedang duduk di kursi kayu. Saat tatapan Du Fei menyapu, Du Fei sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah, lalu matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ledakan. Saat mata mereka bertemu, guntur yang teredam terdengar di udara. Di saat yang sama, gelombang yang sangat dahsyat memancar dari mereka berdua. Kau tidak kabur, senyum sinis tersungging di wajahnya.
Long Aotian diam-diam memperhatikan Du Fei sejenak sebelum ia bergerak dan langsung tiba di atas panggung emas. Ia menatap Du Fei dari atas dan berkata dengan tenang, "Ye Fei, karena kau tidak kabur, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan akui kekalahanmu, atau mati di tempat." Suara itu jatuh, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang langsung tertuju pada Du Fei. Mereka semua ingin melihat pilihan apa yang akan diambil oleh kuda hitam yang muncul entah dari mana ini di bawah tekanan seperti itu. Du Fei mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan mata menyipit. Setelah sekian lama, senyum dingin perlahan muncul di wajahnya. Di saat yang sama, sebuah suara muram terdengar samar berhenti bicara omong kosong. "Turun. Turun ke sini." Kalimat biasa ini, pada saat ini, menafsirkan kata kesombongan ke tingkat yang sangat sempurna. Di sekitar alun-alun tulang besar, wajah banyak orang sedikit berkedut. Terutama mereka yang berasal dari Sekte Junwu dan keluarga Yun Suilong, yang wajahnya berkedut dan sedikit meringis. Mereka tahu persis betapa jeniusnya Long Aotian. Bisa dibilang, di dalam hati mereka, Long Aotian bagaikan dewa perang. Lagi pula, gelar jenius nomor satu itu bukan sekadar bualan. Namun, keberadaan yang mereka anggap hampir sempurna justru dihina dengan begitu kejamnya saat ini. Hal ini sungguh sulit mereka terima dan mereka hampir tak bisa bereaksi. Orang pembawa sial kau, bocah nakal. Duduk di kursi VIP di panggung tinggi klan Yun Suilong, lelaki tua berambut hitam, Long Ping, tetua kedua klan Yun Suilong, sedikit mengernyitkan bibirnya sebelum berbicara dengan nada sinis. Ia tentu saja mengenali Ye Fei ini sebagai bocah nakal sembrono yang pernah berselisih dengannya hari itu. Saat ini, perpaduan antara kebencian baru dan dendam lama membuatnya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. "Jangan khawatir, tetua kedua. Orang ini sungguh tak berguna. Nanti sepupuku akan menginjak-injaknya seperti guk-guk," kata Long Potian, berdiri di belakang Long Ping, dengan raut wajah kesal. Mendengar kedua orang ini berbicara, Long Yang, kepala keluarga Yun Suilong, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit. Ia tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. Sebagai orang yang sangat kuat, ia tentu memiliki ketajaman. Ia bisa melihat bahwa Ye Fei ini jelas bukan orang biasa. Namun, ia tidak perlu mengatakannya sekarang untuk merusak kepercayaan anggota klan. Sebesar apapun rahasia yang dimiliki orang ini, selama ia dikalahkan, ia tidak akan berarti apa-apa. Di seberang tempat duduk keluarga Yun Suilong terdapat panggung tinggi keluarga Yun Suidu. Saat itu, Du Yuntian menatap panggung emas di bawahnya dengan penuh minat, ekspresinya tampak aneh dan mencekam. "Tuan, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini?" Du Hao, tetua pelindung keluarga Yun Suidu, yang duduk di belakang Du Yuntian, bertanya dengan ringan. "Sulit untuk mengatakannya, tapi jika anak itu menang, kita harus bertindak." Du Yuntian terdiam sejenak sebelum berkata dengan ringan. "Tuan, kemampuan apa yang dimiliki anak ini sehingga dia bisa meyakinkan Anda seharusnya tahu bahwa dalam situasi kita saat ini, tidak ada gunanya melawan keluarga Yun Suilong." Mata Du Hao sedikit berkilat, lalu ia berkata dengan suara berat. "Tidak apa-apa." Du Yuntian tersenyum tipis. Alasan mengapa keluarga Yun Suilong semakin kuat selama bertahun-tahun hanyalah karena Long Aotian. Jika Long Aotian kalah, maka dia hanyalah sampah. Bagaimana mungkin Sekte Junwu terus melindungi sampah ketika saat itu tiba, semua orang akan meruntuhkan tembok. "Apakah kau masih takut pada keluarga Yun Suilong?" "Aku yakin bahkan jika kita berperang dengan keluarga Yun Suilong, 3 keluarga lainnya kemungkinan besar akan berdiri di pihak kita. Lagi pula, keluarga Yun Suilong telah menyebabkan banyak masalah selama bertahun-tahun. Apakah Ye Fei ini, benar-benar layak, jika nama belakangnya Du?" Du Hao mendesah dan bergumam. Mendengar kata-katanya, mata Du Yuntian sedikit berkilat, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapannya kembali tertuju pada platform emas. Ia juga sangat khawatir apakah pilihannya benar atau salah. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada platform emas raksasa itu. Di udara, Long Aotian melangkah ke kehampaan, tatapannya perlahan tertuju pada Du Fei di bawah. Niat membasmi yang samar dan menusuk tulang terpancar darinya. Jelas, keluarga Yun Suilong ini, dan bahkan jenius nomor 1 dinasti Daan, telah sepenuhnya melepaskan niat membasminya. Banyak pria kuat yang merasakan adegan ini merasakan hawa dingin di hati mereka. Jelas, kesempatan untuk merasakan niat membasmi seperti itu dari orang ini sangatlah langka. "Karena kau bertekad untuk mati, aku tidak akan menghentikanmu. Meskipun aku tidak tahu dari mana asal kebencianmu padaku, kurasa tidak ada yang penting setelah kau mati."
Mata Long Aotian dipenuhi niat membasmi yang dingin, lalu ia berkata dengan ringan. Jangan khawatir, kau akan segera mengerti dari mana datangnya niat membasmiku padamu. Dan setelah kau mengerti, kau pasti akan menyadari bahwa akhirmu hari ini sudah ditentukan. Kata Du Fei sambil tersenyum tipis. Main-main. Long Aotian mencibir, tetapi niat membasmi di wajahnya tidak lagi tersembunyi. Namun, meskipun keduanya sedang bertarung saat itu, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, keduanya tahu di mana mereka berada saat itu. Setelah menunggu sejenak, tepat ketika atmosfer di udara hampir membeku, senyum tipis tiba-tiba terpancar dari tribun di tengah Big Bone Square. Haha, sepertinya aku agak terlambat. Mengingat situasi ini, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Mulai. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ledakan. Begitu suara Huang Purui jatuh, Long Aotian mencibir. Seketika, pilar cahaya Qi yang cemerlang terbentuk tepat di telapak tangannya, dan aliran aura yang sangat kuat langsung menyebar, menyebabkan banyak orang kuat di sekitarnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Kemudian, saat pilar cahaya ini terbentuk, ia langsung berubah menjadi seberkas cahaya, langsung merobek langit dan bumi dengan kecepatan yang luar biasa, melesat dengan dahsyat ke arah posisi Du Fei di bawah. Pada saat ini, serangan Long Aotian bagaikan guntur, dan mustahil untuk menghindarinya. Fluktuasi energi sejati yang sangat dahsyat dapat langsung meledakkan seorang pria kuat yang berada di puncak alam seni bela diri setengah langkah hingga mati. Dengan jurus ini, Long Aotian telah menunjukkan kekuatan yang tak terhingga mendekati ranah sekte bela diri, dan raut wajah banyak orang berubah drastis. Dengan kekuatan seperti itu, ia layak menjadi jenius paling cemerlang di keluarga Yun Suilong, bahkan di seluruh dinasti Daan. Sinar energi sejati melesat menembus langit dan tiba di hadapan Du Fei hampir seketika. Namun, menghadapi serangan seperti itu, senyum tipis muncul di wajah Du Fei. Kemudian, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, ia menginjak tanah dan langsung meninju ke depan. Ledakan. Dalam sekejap, energi sejati yang dahsyat mengembun dan terbentuk di puncak tinju Du Fei, lalu berbenturan keras dengan sinar energi sejati tersebut. Dalam sekejap, hembusan angin yang dahsyat menyapu dengan liar. Pada saat ini, platform emas raksasa itu juga sedikit bergetar. Ledakan. Sesaat kemudian, dua serangan meletus bersamaan, dan seluruh bumi berguncang hebat. Kemudian, titik-titik cahaya cemerlang menyebar di langit. Di bawah langit cahaya itu, mata yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan tertuju pada platform emas. Di sana, ada sesosok yang berdiri tak bergerak di atas panggung emas. Di bawah serangan mengerikan Long Aotian tadi, dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Dalam pertarungan pertama mereka, tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan sedikit pun. Jika serangan Long Aotian bisa melukai seorang pendekar puncak sekte bela diri setengah langkah biasa, maka pukulan Du Fei yang tampak biasa saja jelas bisa memberikan efek yang sama. Dengan kata lain, dua jenius super di lapangan kini berimbang. Saat ini, banyak orang merasa sedikit tercekik. Awalnya, menurut mereka, sekuat apapun Ye Fei, ia hanyalah badut di hadapan monster seperti Long Aotian. Mereka tidak menyangka ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Setelah kejutan awal, semua orang langsung dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Karena pertempuran seperti itu pasti akan mengguncang seluruh dinasti Daan. Di bawah tatapan mata banyak orang, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sosok di udara. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang sedikit sarkastis perlahan terdengar kembali. Long Aotian, hanya dalam setahun, kau sudah tumbuh sampai titik ini. Kau benar-benar mengecewakanku. Jika hanya ini yang kau miliki, maka aku akan mengambil nyawamu hari ini. Di langit, ekspresi Long Aotian yang awalnya muram membeku sesaat. Kemudian, dengan sedikit ragu, tatapannya menyapu Du Fei, dan alisnya sedikit berkerut. Jelas, kata Ye Fei membuatnya sedikit bingung. Namun sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan perasaan memilukan segera menyerbunya. Dan ketika perasaan ini menyerbu ke dalam hatinya, bahkan dengan ketenangan Long Aotian, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, kau bukan Ye Fei, kau Du Fei. Du Fei. Begitu dua kata ini keluar dari mulut Long Aotian, suasana di seluruh tempat itu tiba-tiba membeku. Jelas, dua kata ini terlalu mengejutkan. Begitu dua kata ini muncul, banyak tokoh berpengaruh dari Sekte Junwu, keluarga kerajaan, dan keluarga Yun Sui terkejut, lalu raut wajah mereka berubah tak percaya. Mungkinkah alkemis misterius Ye Fei, yang selama ini sangat mereka takuti, benar-benar Du Fei?
Apa Du Fei dia dari klan Du Yunsui yang menipu Jun Wuzong dan 5 keluarga Yunsui di alam es milenium sekitar setahun yang lalu? Du Fei. Bukankah legenda mengatakan dia memasuki celah kehampaan, bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Itu tidak benar. Tetua ketiga klan Yunsui Long Bai, memburunya kemana-mana. Beraninya dia berpartisipasi dalam kompetisi istana dan muncul di acara seperti itu. Apa dia tidak takut klan Junwu dan 5 klan Yunsui akan bersatu dalam kemarahan dan menjatuhkannya? Dia berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, dan dia juga seorang alkemis yang mampu memurnikan pil penghancur sekte. Jika Ye Fei ini benar-benar Du Fei, maka anak ini sungguh luar biasa. Pantas saja dia dan Long Aotian punya kebencian yang begitu dalam. Dia selalu berusaha membuat Long Aotian kesal. Kalian semua tahu apa yang terjadi di alun-alun kuno alam es milenium, kan? Cek, dari sudut pandang ini, apa yang terjadi dulu memang benar. Kejadian hari ini sepertinya lebih menarik lagi. Aku tidak tahu apakah orang ini cukup berani untuk muncul di acara seperti itu. Dia belum pernah mati sebelumnya. Perhatian seluruh penonton kembali tertuju pada sosok muda langsing itu. Tiba-tiba, gelombang napas terengah-engah kembali terdengar. Kali ini, mereka dikejutkan bukan oleh kekuatan Ye Fei, melainkan oleh kekuatan yang diwakili oleh dua kata Du Fei. Bagaimana mungkin seseorang yang berhasil lolos tanpa cedera saat dikejar ratusan master sekte bela diri setengah langkah, namun tetap berhasil merebut Yuan dan langit dan bumi serta Bing Lian dan bisa menjadi sosok yang luar biasa lagi pula. Setelah sekian lama, ia tiba-tiba kembali dengan profil setinggi itu, jelas telah menyempurnakan Bing Lian dan bagaimana mungkin sosok seperti itu bisa dengan mudah diatasi? Apakah patriark ini benar-benar Du Fei? Du Hao menatap panggung emas dengan sedikit terkejut, lalu berbicara perlahan. Ia telah bertemu Du Fei beberapa kali sebelumnya dan tahu bahwa setahun yang lalu, kekuatannya bahkan belum setengah dari yang ia tunjukkan sekarang. Jika itu benar-benar dia, maka bakat anak ini sungguh menakjubkan. Du Fei, apakah dia orang dari keluarga cabang yang telah menyebabkan keluarga Yunsui Du kita bermasalah dengan keluarga Yunsui Long? Mendengar kata-kata Du Hao, beberapa anak keluarga Yunsui Du tiba-tiba terkejut, lalu mata mereka tertuju ke langit bersamaan. Saudari Qian Er, apakah ini benar-benar Du Fei? Du Xuan menatap langit dengan ekspresi aneh, keterkejutan terpancar di matanya. Dahulu kala, Du Fei hanyalah seekor semut di matanya. Tapi sekarang, makhluk super kuat ini, yang tak tertandingi olehnya, mungkinkah ia benar-benar orang yang sama? Aku juga tidak tahu, tapi auranya memang agak mirip. Du Qian mengerutkan kening sejenak, lalu berbicara dengan sedikit ragu. Orang ini sungguh ceroboh. Dia baru saja ketahuan di saat kritis seperti ini. Tapi sepertinya dia sengaja melakukannya. Apa sebenarnya yang direncanakan orang ini? Yun Yuking menjabat tangannya dengan lembut, sekilas kecemasan terpancar di matanya. Dia tahu persis betapa besar masalah yang akan ditimbulkan identitas Du Fei jika terungkap di saat kritis ini. Bukan hanya keluarga Yunsui Long, bahkan 4 keluarga Yunsui lainnya pun tidak akan membiarkan Du Fei lolos begitu saja. Tapi beraninya dia muncul begitu terang-terangan. Adapun kekuatan lain, tatapan aneh tertuju pada Du Fei saat ini. Bahkan keluarga kerajaan dan Jun Wuzong menatapnya dengan penuh arti. Jelas, mereka juga ingin tahu apakah Ye Fei ini adalah Du Fei yang sama. Setelah sekian lama tidak bertemu denganmu, Tuan Muda Long Aotian masih memiliki penglihatan yang tajam. Aku mengagumimu. Setelah menatap Long Aotian dalam diam dengan wajah yang sangat buruk di udara sejenak, Du Fei tiba-tiba tersenyum. Kemudian, di hadapan semua orang, ia perlahan mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya. Saat ia bergerak, sebuah wajah tampan perlahan muncul di hadapan banyak orang. Du Fei. Apa orang ini benar-benar Du Fei? Orang ini benar-benar bisa mengubah penampilannya. Sepertinya dia pakai pil penyamaran. Gila, dia benar-benar gila. Sudah berakhir. Sepertinya kompetisi hari ini sudah berakhir. Begitu orang ini muncul, aneh kalau seluruh penonton tidak mengerumuninya. Di tengah segala macam suara gila dan tatapan aneh, Du Fei tidak berkata apa-apa lagi setelah menyelesaikan aksinya. Tatapan dinginnya masih perlahan tertuju pada sosok di langit, dan raut wajah mengejek muncul di wajahnya. Du Fei, kau benar-benar Du Fei yang hebat. Dulu di alam es 1000 tahun, kau berani merampok harta Jun Wuzong dan keluarga 5 Yunsuiku. Sekarang kau di sini hari ini, jika kau tidak menyerahkan pil teratai es, kau tidak akan pernah bisa lolos hidup-hidup. Mata Long Ping tiba-tiba menjadi gelap di hadapan keluarga Long Yunsui, dan ia berteriak dengan dingin. Pada saat ini, tetua kedua dari keluarga Yunsui Long sangat membenci Du Fei, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya. Namun,
Du Fei sepertinya tidak mendengar kata-kata tetua kedua keluarga Yun Suilong. Ia hanya menatap langit. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Kalau kau takut, tidak masalah jika kau membawa seluruh keluargamu. Cepat atau lambat aku akan menghabisi seluruh keluarga Yun Suilongmu. Cepat atau lambat, tidak masalah. Beraninya kau." Mendengar kata-kata Du Fei, Long Ping murka dan membanting meja, siap menyerang. Namun, begitu ia bergerak, ia dihentikan oleh Long Yang. "Tuan, Du Fei ini terlalu sombong. Dan pil teratai es itu pasti ada di tangannya. Kalau kita tidak bertindak cepat, itu akan menguntungkan orang lain." Setelah dihentikan, Long Ping tak kuasa menahan diri untuk berkata sinis. "Tidakkah kau lihat situasi seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang jika kita ingin bertindak? Ini bukan giliran keluarga Yun Suilong kita. Jangan lupa, kita sekarang sedang mengikuti kompetisi istana. Meskipun kompetisi istana diselenggarakan bersama oleh ketujuh keluarga kita, kau tidak akan melupakan penyelenggara sebenarnya di baliknya, kan?" kata Long yang perlahan. Mendengar ini, ekspresi Long Ping sedikit berubah, lalu ia perlahan duduk, tetapi masih berkata dengan ekspresi enggan. Anak itu bilang dia ingin menghabisi seluruh keluarga Yun Suilong. Kalau begini terus. Dengar, kalau dia bukan tandingan Aotian, maka semua yang dia katakan itu omong kosong. Kalau dia memang sekuat itu, bahkan kalau kita mengerahkan seluruh klan, kita akan membasminya di tempat. Tatapan Long yang sedikit menyapu, lalu ia menatap Du Fei dengan muram dan berkata, "Sampaikan perintahku untuk memulangkan Long Bai. Untuk menghadapi orang ini, kita membutuhkan kekuatan seluruh klan. Aku tidak percaya bahkan dengan dua pendekar bela diri yang kuat bergabung, anak ini masih bisa membalikkan keadaan." Ya, mendengar kata-kata Long Yang, wajah Long Ping kembali tenang. Saat ini, ia juga mengerti bahwa patriark ini memiliki niat membasmi. Begitu ia memikirkan hal ini, senyum sinis samar perlahan muncul di wajahnya. "Anak ini memang Du Fei, ayah, lihat." Huang Puchen menatap panggung emas dan berkata dengan sedikit ragu. "Menarik sekali. Pantas saja orang ini meminta kita menunggu sampai semuanya selesai sebelum menceritakan hubungan ini. Sepertinya kali ini keluarga Yun Suilong benar-benar membuat musuh yang merepotkan," kata Huang Purui sambil mengetuk sandaran tangan kursi dan tersenyum. "Jadi apa maksudmu, ayah?" Huang Puchen ragu-ragu. Huang Purui merenung sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Aku pernah menyelidiki Du Fei sebelumnya. Konon 3 tahun lalu, dia hanyalah orang tak berguna yang tak tahu apa-apa. Tapi lihat dia sekarang, dia telah menjadi monster. Laju pertumbuhannya sungguh mengerikan. Lagi pula, kau tidak berpikir dia bisa sampai sejauh ini sendirian, kan? Jadi, pasti ada seseorang yang luar biasa di baliknya. Jika dia bisa mengalahkan Long Aotian hari ini, maka keluarga kerajaan harus mempertimbangkan untuk membantunya. Memiliki orang seperti itu sebagai musuh sungguh tak tertahankan. Sekalipun kita tidak bisa memenangkannya ke pihak kita, kita sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya." "Ya, aku mengerti." Huang Puchen berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, aku senang kau mengerti. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi Jun Wuzong nanti." Huang Purui tersenyum dan tatapannya perlahan tertuju pada tribun Jun Wuzong. Saat ini, kursi di barisan depan kosong. Jelas, tidak ada tokoh penting dari Jun Wuzong yang muncul. Du Fei, di dalam aula di gerbang gunung Sekte Junwu, kakak tertua Sekte Junwu yang sangat misterius berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, ia sedikit mengernyit dan berbicara perlahan. "Jadi, Ye Fei adalah Du Fei, dan Du Fei adalah Ye Fei. Sungguh hebat, sungguh licik, sungguh licik." Kakak senior Jun Wuzong menyeringai tipis, dengan kilatan samar di matanya. "Menarik sekali. Jika kau bisa mengalahkan Long Aotian, kau berhak membiarkanku bertindak." Ho 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 ho, ho 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 ho. Sosoknya melayang di udara, dan tatapan Long Aotian berangsur-angsur berubah dari terkejut menjadi sedingin es. Suaranya dipenuhi niat membasmi, menyapu langit. "Bagus sekali, Du Fei. Kamu hebat sekali. Aku sudah mencarimu selama ini. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan datang kepadaku hari ini dan mencari kematian. Karena kau sendiri yang mencari kematian. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Saat suara Long Aotian yang penuh amarah menyebar, bahkan udara di atas alun-alun tulang besar terasa dingin. Saat ini, semua orang yang hadir sudah bisa melihat bahwa pertempuran hari ini tidak hanya akan berlanjut, tetapi kemungkinan besar akan menjadi pertarungan sampai mati. Jika sebelumnya ada yang meragukan kualifikasi Du Fei untuk melawan Long Aotian, kini semua keraguan itu sirna. Sungguh lelucon.
Bagaimana mungkin seseorang yang bisa merebut pil TS dari tangan ratusan orang kuat sendirian bisa dianggap tidak kompeten? Tentu saja, Du Fei kuat, tetapi reputasi Long Aotian sebagai jenius nomor satu dinasti Daan tidak dibesar-besarkan. Oleh karena itu, kekuatan keduanya saat ini hanya bisa dikatakan seimbang. Adapun siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya, masih sulit untuk dikatakan saat ini. Karena kau ingin tahu kekuatanku yang sebenarnya, aku akan menunjukkannya padamu hari ini. Tapi, harga yang harus dibayar adalah nyawamu. Niat membasmi membara di mata Long Aotian, lalu tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, vitalitas langit dan bumi di seluruh alun-alun tulang besar bergejolak hebat. Di saat yang sama, aura yang tak tertandingi menyapu darinya bagai badai. Aura Long Aotian tiba-tiba melonjak saat ini. Tekanan yang tak tertandingi itu bahkan membuat beberapa master sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak kesulitan untuk bergerak. Tekanan yang luar biasa. Aura Long Aotian ini mungkin setara dengan seorang master bela diri tingkat 6 tingkat rendah sejati. Kan hanya dengan satu dorongan terakhir, orang ini mungkin akan menjadi master bela diri termuda dalam sejarah dinasti Daan, kan? Ya, dilihat dari penampilannya, selama dia punya sendewa akhir itu, orang ini pasti bisa menembus batas antara surga dan manusia dan menjadi ahli bela diri yang hebat. Aura Du Fei sedikit lebih lemah daripada auranya. Namun, Du Fei adalah seorang master hebat yang menguasai Dan Wu. Bahkan Liu Hong pun tak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Jadi, Du Fei ini jelas bukan orang biasa. Lonjakan aura Long Aotian yang tiba-tiba langsung membuat seluruh penonton gempar. Lagi pula, gelar jenius nomor satu tidak akan diterima tanpa beberapa elemen topikal. Apa benar-benar sudah sampai seperti ini kalau aku 6 bulan yang lalu, aku pasti tidak akan bisa menandingi orang ini. Tatapan Du Fei tertuju pada Long Aotian, dan pupil matanya sedikit mengecil. Meskipun orang ini belum benar-benar mencapai ranah Wuzong tingkat rendah tingkat 6, meskipun begitu, ia mungkin lebih sulit dihadapi daripada Master Wuzong sejati seperti Leng Sa dan Long Bai. Saya bisa mencapai titik ini hari ini berkat segudang kesempatan. Dan orang di depan saya ini, prestasinya tak kalah dari saya. Sebagai jenius paling menakjubkan sepanjang sejarah, sumber daya kultivasi yang ia nikmati tak tertandingi. Tapi jadi bagaimana? Du Fei menatap langit, tanpa rasa takut di matanya. Sebaliknya, hanya ada sedikit niat membasmi. Tahanan tangan surga, aura kuat menyapu langit, dan tatapan Long Aotian dingin. Ia tidak memberi Du Fei waktu lebih lama untuk menunggu, tetapi tanda di tangan kirinya berubah dengan cepat, sementara tangan kanannya perlahan terulur ke depan. Desir, saat tangan Long Aotian dilepaskan, energi langit dan bumi di sekitarnya langsung membentuk pusaran, dan arus turbulen dengan cepat menyapu ke arah Du Fei. Ini membuat Du Fei merasa seperti terpenjara di antara langit dan bumi. Du Fei sudah tidak asing lagi dengan tangan penjara surga ini. Ia bahkan bisa bilang tak akan pernah melupakannya, bahkan dalam mimpinya. Hari itu, seluruh keluarga Du tewas secara tragis oleh cengkeraman sosok misterius berjubah hitam itu. Sekalipun cengkeraman itu mengubah mereka menjadi abu, Du Fei tetap akan mengenalinya. Kali ini, ketika Long Aotian menggunakan tangan tahanan, kekuatannya sudah cukup kuat, bahkan menghambat sirkulasi ki internal Du Fei. Dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu, Long Aotian hari ini lebih dari 100 kali lipat lebih kuat. Ayahmu kalah telak karena tindakan ini dulu. Hari ini, nasibmu tidak akan lebih baik. Niat membasmi melonjak di mata Long Aotian, dan ia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Tiba-tiba, energi sejati di sekitarnya melonjak keluar dengan lebih aneh, dan kemudian, seperti pusaran air raksasa yang menyusut dalam sekejap. Mendengus, tatapan muram melintas di mata Du Fei. Ia lalu menatap pusaran energi sejati yang datang dari segala arah, mencibir, lalu melangkah maju. Di saat yang sama, telapak tangannya sudah mengepal ringan. Segel 1 Yuan Evil S. Dengan teriakan pelan, 2 segel batu es raksasa langsung muncul di tangan Du Fei. Dengan segera, ia meraih segel batu raksasa itu dengan satu tangan dan menghantamkannya ke samping seperti kincir angin. Hancurkan untukku. Ledakan. Di tengah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, 2 segel batu es besar terbang langsung ke kiri dan kanan, lalu bertabrakan dengan pusaran ki dengan suara keras. Setelah itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba menyebar dari langit, dan segera setelah itu, 2 seni bela diri di udara meledak hampir pada saat yang sama, dan sisa-sisa energi sejati yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar ke segala arah. Banyak penonton kuat yang wajahnya berubah drastis dan menghindar dengan cepat. Meskipun keduanya hanya menguji satu sama lain saat itu, serangan sekuat ini,
bahkan setelahnya, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Long Aotian, apakah ini kekuatan jenius nomor satu? Sepertinya tidak lebih dari ini. Setelah satu gerakan meleset, sosok Du Fei tiba-tiba melayang ke langit. Kemanapun sosoknya mencapai, bahkan esensi langit dan bumi langsung mengembun menjadi es dan melilitnya. Kemudian, seperti meteorit, ia menghantam Long Aotian di udara. Wajah Long Aotian sedingin es, dan ia terus-menerus bertepuk tangan. Tiba-tiba, angin telapak tangan membentuk bilah-bilah energi sejati yang sangat tajam, yang langsung menghancurkan semua balok es padat menjadi bubuk. Desir, kristal-kristal es bertebaran di langit, dan tak lama kemudian, di dalam kristal-kristal es itu, sosok hantu itu telah merobek asap dan debu. Dengan tangan kanannya, ia membentuk gerakan pedang, dan angin tajam dari jarinya telah menusuk tenggorokan Long Aotian tanpa ampun. Melihat kemampuan Du Fei, wajah Long Aotian semakin muram. Namun, saat ini, ia tidak berniat menghindar. Ia malah melangkah di udara, dan dengan gerakan tangannya, serangkaian jejak telapak tangan melesat turun dengan cepat. Demikian pula, jika jejak telapak tangan seperti itu diterapkan, bahkan Du Fei kemungkinan besar akan berada dalam masalah. Dor, dor, dor. Di udara, sosok-sosok saling bertautan, telapak tangan dan jari-jari pedang beradu dengan dahsyat bagai kilat. Serangkaian suara rendah dan teredam menyebar ke segala arah bagai guntur. Gelombang energi sejati di udara begitu menggerahkan hingga darah mendidih. Di bawah tatapan mata banyak orang, kedua pria ini bertukar puluhan pukulan dalam sekejap mata, dan serangan kedua belah pihak sangat tajam dan ganas. Siapapun yang lengah sesaat, kemungkinan besar ia akan langsung dihajar habis-habisan. Berbeda dengan para penonton kuat lainnya, pertempuran sengit ini membuat para jenius dari Sekte Junwu, keluarga kekaisaran, dan klan Yun Sui merasa gelisah. Awalnya, para jenius ini menganggap diri mereka luar biasa, tetapi ketika mereka melihat keduanya beraksi, mereka menyadari bahwa reputasi jenius mereka tidak ada apa-apanya di mata mereka. Sekalipun mereka tidak mau, mereka harus mengakui saat ini bahwa kekuatan Du Fei sudah cukup untuk dibandingkan dengan Long Aotian, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di dinasti Daan. Ekspresi Long Potian berubah dari ganas menjadi ketakutan, wajahnya benar-benar linglung. Awalnya ia berpikir jika sepupu tertuanya bertindak, 10 Du Fei akan hancur berkeping-keping. Namun, ia tak pernah menyangka orang ini bisa sekuat itu. Ekspresi Yun Yuking pun berubah dari canggung menjadi terkejut. Meskipun ia tak pernah meremehkan Du Fei, ia tak pernah menyangka Du Fei akan tumbuh hingga titik ini. Sosok seperti semut yang dulu ia temui kini telah menjadi sosok yang hanya bisa ia kagumi. Pada saat ini, entah mereka mau atau tidak, semua orang harus mengakui dalam hati mereka bahwa Du Fei memang dapat dibandingkan dengan Long Aotian, dan setelah pertempuran hari ini, gelar jenius nomor satu mungkin harus diambil oleh orang lain. Ledakan, energi sejati yang dahsyat meledak di langit, langsung meledakkan asal-usul langit dan bumi di atas alun-alun tulang besar. Suara dahsyat itu bagaikan guntur yang teredam, terus bergema ke segala arah. Banyak sekali mata yang kembali tertuju ke udara. Saat ini, pertempuran telah memasuki situasi hidup dan mati. Situasi seperti ini tidak umum. Bagaimana mungkin hal yang biasa melihat dua master yang telah mencapai level ini bertarung satu sama lain? Ledakan. Di udara, dua sosok saling berpapasan. Setelah masing-masing mundur hampir 100 langkah di udara, mereka hampir tidak mampu menyeimbangkan tubuh mereka. Saat ini, konfrontasi sengit baru saja berakhir, tetapi kedua pria itu tampaknya masih seimbang, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Adegan ini mengejutkan banyak orang di bawah. Mungkinkah kedua jenius super ini memiliki kekuatan yang sangat seimbang? Di udara, ekspresi Long Aotian sedikit berubah, dan tatapannya yang agak muram tertuju pada sosok ramping di hadapannya. Saat itu, rasa penyesalan membuncah di hatinya. Ia menyesali mengapa ia tidak menamparkan pria seperti semut itu sampai mati, yang menyebabkan situasi seperti ini. Namun, Long Aotian bukanlah orang biasa, dan ia segera menepis pikiran-pikiran itu. Sebesar apapun usianya, ia tetaplah guk-guk liar yang sama sejak saat itu, dan itu tak akan pernah berubah. Seberapapun kau telah tumbuh dewasa, selama aku mau, aku bisa menamparmu sampai mati. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk tinggal bersama ayahmu. Long Aotian menatap Du Fei dengan tatapan muram, lalu mencibir dalam hatinya, dan niat membasmi yang semakin kuat melonjak di dalam hatinya. Saat niat membasmi muncul, ekspresi Long Aotian tiba-tiba kembali tenang. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk tanda-tanda aneh di udara.
Bum bum bum. Saat tanda di tangan Long Aotian berubah, vitalitas langit dan bumi di atas seluruh angkasa mulai melonjak hebat lagi, dan gelombang energi sejati yang menggetarkan menyapu keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Ki sejati yang melonjak ini perlahan mengembun di belakang Long Aotian. Samar-samar, tampak seperti bayangan naga sungguhan muncul, dan aura yang sangat tajam perlahan menyebar. Melihat tindakan tiba-tiba Long Aotian, jantung Du Fei sedikit berdebar kencang dan pupil matanya mengecil dengan cepat. Tindakan tiba-tiba Long Aotian langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Saat itu, semua orang bisa melihat bahwa Long Aotian akan menggunakan jurus pamungkasnya. Du Yuntian sedikit mengernyit sambil menatap bayangan naga asli di belakang Long Aotian. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit bergetar, dan sorot terkejut muncul di matanya. Long Aotian ini benar-benar menguasai seni bela diri khas keluarga Yun Suilong, yaitu telapak naga pemecah langit. Saat ini, selain Du Yuntian, banyak orang berpengetahuan tak kuasa menahan napas. Tahukah Anda, 5 keluarga Yun Sui telah berdiri kokoh di dinasti Daan selama hampir 1000 tahun. Oleh karena itu, masing-masing dari kelima keluarga Yun Sui ini memiliki keahlian unik klan Zen yang sudah dikenal luas. Jurus keluarga Yun Suilong ini konon bahkan lebih dahsyat. Patriark keluarga Yun Suilong pernah menggunakan jurus ini untuk menghabisi seorang pendekar bela diri. Tahukah kamu, jika seorang master bela diri ingin lari, bahkan master selevelnya pun mungkin tidak bisa menghentikannya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya gerakan ini. Pada saat ini, Long Aotian benar-benar menggunakan seni bela diri semacam ini. Jelas, dia tidak ingin memberi Du Fei kesempatan dan siap membasminya dengan satu gerakan. Du Fei, semuanya sudah berakhir. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Sosok Long Aotian melayang di langit, dan teriakan dinginnya bergema di seluruh tempat seperti guntur yang teredam. Pada saat yang sama, bayangan naga asli di belakangnya berangsur-angsur mengeras, dan urat-urat di setiap sisik tubuh naga menjadi sangat jelas, seolah-olah di saat berikutnya, naga asli akan menerobos udara. Apakah ini keterampilan unik keluarga Yun Suilong? Du Fei menatap sosok naga yang kokoh itu, matanya dipenuhi dengan kesungguhan yang mendalam. Ia tentu saja mengerti bahwa seni bela diri unik keluarga Yun Suilong pasti luar biasa, dan dengan kekuatan Long Aotian, kekuatan seni bela diri semacam itu tak terbayangkan. Di bawah bayang-bayang naga di langit, niat membasmi di wajah Long Aotian akhirnya mengeras pada saat tertentu. Kemudian, di saat berikutnya, telapak tangannya telah mendorong ringan, lalu menebas dengan ganas ke arah Du Fei. Ledakan. Saat Long Aotian menamparkan dengan telapak tangannya, naga hantu yang terbentuk dari Zenki yang melonjak itu tiba-tiba tampak memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dahsyat. Pada saat yang sama, kilatan petir dengan cepat melilit naga itu seperti ular roh. Kemudian, tubuh naga itu bergetar, dan dengan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan, ia dengan ganas menyapu ke arah posisi Du Fei. Kaca-kaca, alun-alun tulang yang besar, bahkan dengan perlindungan panggung emas, mulai runtuh, retakan menyebar dengan cepat. Sebelum bayangan naga itu mendarat, seluruh alun-alun tulang, kecuali panggung emas, tertutup retakan raksasa seperti jaring laba-laba. Melihat kekuatan penghancur yang luar biasa ini, sudut mata banyak orang di lapangan berkedut liar. Keahlian unik keluarga Yun Suilong memang luar biasa. Aku ingin tahu apakah Du Fei mampu menahan jurus ini. Dengan pemikiran ini, semua mata di lapangan segera beralih dan akhirnya tertuju pada Du Fei. Semua orang ingin tahu bagaimana reaksi Du Fei menghadapi serangan seperti itu. Namun, saat tatapan mereka beralih, ekspresi wajah mereka sedikit membeku. Karena, menghadapi serangan seperti itu, pria itu bukan hanya tidak menghindar, tetapi tampak siap untuk melawan. Apakah orang ini mencari kematiannya sendiri? Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar tidak takut dengan langkah ini? Seluruh penonton kembali gempar. Jelas, banyak orang tidak mengerti perilaku Du Fei. Namun, Du Fei tidak menghiraukan keributan penonton. Ia hanya menginjak tanah dan tubuhnya melayang di udara. Pada saat yang sama, tangannya perlahan terentang ke kedua sisi. Ibel S10 arah. Bekukan dunia. Ledakan. Setelah teriakan Du Fei yang pelan, hawa dingin yang luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuhnya, membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah seluruh area langsung berubah menjadi musim dingin yang membekukan. Jalan Ibel S10 penjuru. Ibel S melahap dunia. Saat udara dingin memenuhi udara, tanda di tangan Du Fei pun berubah dengan cepat. Tak lama kemudian, banyak orang terkejut melihat bayangan di belakang Du Fei juga muncul. Namun,
Bayangan ini tidak sekuat bayangan naga yang jatuh dari langit, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh tak terbantahkan. Memangnya kenapa kalau keahlian unik keluarga Yun Suilong itu milik mereka hari ini, aku akan membuatmu mengerti bahwa di hadapanku, Du Fei, keahlian unikmu itu tidak ada apa-apanya. Du Fei tertawa terbahak-bahak, lalu menghentakkan kakinya lagi. Di saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke udara. Saat ia bergerak, bayangan di belakangnya juga menyerbu dengan ganas, membawa angin dingin dan salju yang luar biasa. Memanggil, bayangan sisa es dan salju membentuk garis putus-putus, membawa hawa dingin yang luar biasa. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bayangan itu menghantam ceri naga raksasa yang jatuh dari langit. Ledakan, langit dan bumi seakan bergetar pelan saat ini, dan telinga semua orang tiba-tiba berdengung. Tak lama kemudian, mereka melihat semburan energi penghancur tiba-tiba meraung dari udara. Dalam badai energi yang dahsyat itu, bayangan naga raksasa dan hantu es serta salju raksasa terkoyak, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya di langit, meledak seketika. Desir, kedua sosok di langit itu terkejut bersamaan, dan tubuh mereka terlempar ke belakang hampir bersamaan. Lalu mereka masing-masing mengerang. Jelas, keduanya sangat terpengaruh saat itu. Melihat pemandangan ini, seluruh penonton kembali terdiam, dan mata banyak orang dipenuhi warna-warna yang luar biasa. Mungkinkah teknik unik keluarga Yun Suilong yang digunakan Long Aotian benar-benar dihalangi oleh Du Fei? Kau benar-benar berhasil mengambil telapak tangan penarik naga pemecah langit milikku. Di langit, ekspresi Long Aotian tak terduga. Sesaat kemudian, ia menahan rasa jengkelnya yang ingin muntah darah. Setelah menelan darah di tenggorokannya, ia menatap Du Fei di bawah, tatapannya sangat muram. Wajah Du Fei dingin. Sesaat kemudian, tubuhnya sedikit gemetar, lalu sedikit darah mengalir perlahan dari sudut mulutnya. Ia dengan lembut mengulurkan telapak tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, bekas luka di tangannya perlahan berubah. Ledakan, saat tanda di tangan Du Fei berubah, gelombang yang sangat kuat perlahan memancar dari tubuhnya. Jelas, Du Fei sudah mulai menggunakan jurus pamungkasnya. Pada saat itu, tatapan terkejut tertuju pada Du Fei. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertarung melawan Long Aotian, orang ini masih memiliki kartu truf seperti itu. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau cuma ini yang kau punya, kau mati hari ini. Suara acuh tak acuh Du Fei perlahan terdengar, suaranya sangat dingin. Ketidakpedulian ini juga membuat pupil mata Long Aotian sedikit mengecil, karena pada saat ini, perasaan bahaya yang ekstrim juga melonjak di hatinya. Langit dan bumi seakan mendidih saat ini. Di seluruh alun-alun Daan, bahkan di seluruh ibu kota kekaisaran, energi vital langit dan bumi mendidih dengan dahsyat. Banyak tokoh berpengaruh bahkan merasakan energi sejati dalam tubuh mereka melonjak. Pada saat itu, wajah banyak orang berubah drastis. Kartu truf macam apa yang dimiliki Du Fei ini yang membuatnya begitu kuat? Pada saat ini, bahkan beberapa master bela diri kuat dari Sekte Junwu, keluarga kerajaan, dan klan Yun Sui semuanya berubah drastis. Karena, dalam pertempuran antara anak-anak muda ini, mereka benar-benar merasakan sedikit bahaya. Dengan kata lain, saat ini, Du Fei benar-benar memiliki kualifikasi untuk melawan mereka. Bum bum bum, energi vital langit dan bumi mendidih dengan dahsyat, membentuk pusaran energi vital raksasa tepat di atas kepala Du Fei. Dan energi vital langit dan bumi ini melesat ke arah Du Fei dengan dahsyatnya. Jelas, gerakan Du Fei menghabiskan energi yang sangat besar. Tatapan Du Fei tertuju pada Long Aotian, ekspresinya sedingin es, hatinya dipenuhi niat membasmi. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan jika dia menahan diri lebih lama lagi, dia mungkin akan mati hari ini. Bahkan dia tidak menyangka Long Aotian bisa sesulit ini. Metode pil campuran. Setelah ragu-ragu sejenak di udara, Du Fei tiba-tiba menggertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Saat ia melangkah turun, kekuatan dan yang kuat tiba-tiba terpancar dari pil teratai es di tubuhnya dan menyerbu menuju Laut Qi dan Tian Du Fei. Di saat yang sama, aura Du Fei juga melonjak dengan liar. Bum bum bum. Pada suatu titik, langit sudah dipenuhi awan tebal. Mereka yang jeli dapat melihat bahwa awan-awan ini hanyalah kondensasi energi vital langit dan bumi. Setelah awan-awan tersebut mengembun sejenak, sebuah retakan tiba-tiba muncul di dalamnya. Seketika, sebuah tangan raksasa berwarna biru pucat perlahan terbentuk di udara. Tepat saat telapak tangan itu mengembun, raut wajah para pendekar di lapangan berubah drastis, karena mereka pun merasa sedikit takut saat itu. 9 kaisar menyegel tangan surga. Mengikuti teriakan ringan Du Fei,
rune aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di telapak tangan biru muda, yang membuat fluktuasi di telapak tangan langsung lebih kuat. Bersamaan dengan munculnya rune-rune itu, napas yang seolah-olah berasal dari zaman kuno tiba-tiba muncul dari langit. Saat telapak tangan biru muda ini benar-benar mengeras, gejolak energi langit dan bumi di udara berhenti, seolah-olah telah disegel dalam sekejap. Dan telapak tangan ini seperti mampu menyegel langit dan bumi. Sungguh teknik bela diri yang mengerikan. Jurus ini tingkat berapa? Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tangan raksasa itu dengan ngeri, masing-masing hampir kehilangan jiwanya. Seni bela diri semacam ini jelas lebih kuat dan mendominasi daripada telapak naga pemecah langit milik Long Aotian. Telapak naga pemecah langit itu adalah seni bela diri tingkat 5 tertinggi, jadi apa level jurus ini? Long Aotian, sepertinya tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Du Fei bergerak dan muncul di balik telapak tangan biru muda itu, menatap Long Aotian di kejauhan dengan mata tajam. Kemudian, ia mengayunkan lengannya tiba-tiba, dan langit serta bumi berguncang tiba-tiba. Telapak tangan biru muda yang besar, dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas, langsung menghantam ke arah Long Aotian. Dor, dor, dor. Sebelum telapak tangan raksasa itu tiba, seluruh tubuh Long Aotian sudah bergetar karena tekanan, dan energi sejati di permukaan tubuhnya terus meledak, seolah-olah dia merasakan tekanan 1000 pon di seluruh tubuhnya. Namun, meski begitu, tatapan Long Aotian tetap tertuju pada Du Fei, kilatan kegilaan terpancar di matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, aura mengerikan mengembun di wajahnya Du Fei. Hari ini aku ingin melihat apa hebatnya tangan penyegel langit 9 kaisar milikmu. Ledakan. Begitu teriakan itu jatuh, tubuh Long Aotian bergetar hebat, dan energi sejati yang melonjak juga menyebar dari tubuhnya. Ki bergulir terus-menerus mengalir keluar dari tubuh Long Aotian, dan pada saat yang sama, tekanan kuat juga dengan cepat menyebar darinya. Seketika, telapak tangan Long Aotian terlihat tiba-tiba meraih udara, dan tiba-tiba, sebuah rune aneh muncul di telapak tangannya. Saat rune itu muncul, Long Aotian mengerang. Tiba-tiba, cahaya darah aneh muncul di tubuh Long Aotian, lalu cahaya darah ini menggeliat dengan cepat, membentuk gelombang yang sangat kuno yang menyapu. Mencicit, cahaya darah yang menggeliat dan aura kuno menyatu, perlahan berubah menjadi telapak tangan merah darah raksasa di udara. Di atas telapak tangan ini, semburat hitam bersinar melalui darah, dan di atasnya, sebuah rune yang sangat kuno menjulang, dan samar-samar, aura yang sangat ganas terpancar dengan liar. Ledakan. Di bawah aura semacam ini, vitalitas langit dan bumi yang semula ditekan oleh Du Fei mulai mendidih lagi, seolah-olah hendak lepas dari kendali Du Fei. Hanya dengan melihat pemandangan ini, dapat dilihat bahwa seni bela diri yang akan digunakan Long Aotian selanjutnya pasti akan sangat kuat. Telapak tangan berwarna darah itu mengembun, dan mata Long Aotian menjadi muram. Ia kemudian menatap telapak tangan biru muda yang bersiul di depannya. Tangan kanannya perlahan terangkat, lalu menamparkan ke depan. Pada saat yang sama, raungan rendah bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Junwu menghancurkan gunung dan sungai. Gunung dan sungai hancur dan runtuh. Di langit, dua telapak tangan raksasa bergetar pelan bersamaan di bawah desakan kedua belah pihak, lalu menghantam ke depan dengan keras. Dan sesaat kemudian, mereka bertabrakan dengan suara dentuman keras. Ledakan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kedua seni bela diri yang mengejutkan itu saling bertabrakan. Dalam sekejap, badai energi sejati yang dahsyat kembali melanda. Dan di tengah badai ki sejati, telapak tangan biru muda dan telapak tangan berdarah terus-menerus saling mengikis. Saat ki sejati bertabrakan, terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Pada saat ini, sulit untuk mengatakan mana di antara kedua seni bela diri yang menakjubkan ini yang lebih baik. Mendengus. Menghadapi kebuntuan ini, Du Fei mendengus dingin. Segera, pikirannya bergerak, dan ia perlahan mengayunkan lengan bajunya. Dengan gerakannya, hampir 10.000 pil Yanzong melesat keluar dengan cepat, lalu langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni. Saat kekuatan obat ini muncul, Du Fei mengayunkan tangan kirinya, dan seberkas energi yang kuat langsung mengenai telapak tangan biru muda di udara. Tindakan Du Fei langsung membuat ekspresi banyak orang berubah. Karena Du Fei tidak menggunakan kemampuan alkimianya kali ini, banyak orang lupa bahwa, selain menjadi master sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak, ia juga seorang master sekte alkimia setengah langkah yang tangguh. Dan yang paling tak terduga, ia tampaknya telah mencapai titik fusi antara dua alam, bahkan mampu menerapkan kekuatan alkimia ke dalam seni bela diri. Du Fei mengabaikan tatapan orang lain, tetapi tanda di tangannya terus berubah. Saat tanda di tangannya berubah,
setelah sinar energi mengenainya, rune di telapak tangan biru muda itu langsung menjadi semakin menyilaukan. Saat cahaya ini mengembun, wajah Du Fei langsung memucat. Jurus 9 Kaisar Penyegel Tangan Langit ini menghabiskan banyak energi, dan mengendalikan kekuatan obat yang mengalir ke dalamnya sangatlah sulit. Jika dia tidak mewarisi banyak orang, dia tidak akan mampu melakukan ini sama sekali. Namun, meskipun konsumsinya besar, kekuatan kombinasi Dan dan Wu milik Du Fei benar-benar mengguncang bumi. Oleh karena itu, ketika berkas cahaya itu sepenuhnya menyatu dengan tangan penyegel surga 9 Kaisar, telapak tangan biru muda yang besar itu, dengan gerakan yang paling brutal, mengepal dengan keras ke depan. Ledakan, bumi mulai bergetar hebat, dan badai ki hancur berkeping-keping saat 9 Kaisar menyegel tangan langit menggenggamnya. Terlebih lagi, bahkan telapak tangan merah darah raksasa di udara sedikit bergetar saat ini, lalu langsung dan dengan paksa diguncang menjadi bubuk. Ketika seni bela diri unik Jun Wuzong hancur, seluruh tubuh Long Aotian bergetar hebat dan ia menyemburkan seteguk darah. Di hadapan mata banyak orang yang tercengang, sosoknya terlempar mundur ribuan meter di udara sebelum akhirnya berhenti. Dalam sekejap, hasilnya sudah diputuskan, dan Long Aotian langsung berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Aku belum selesai dengan gerakan ini, lihat saja. Namun, Du Fei tidak berniat menahan diri saat ini. Sebaliknya, ia mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba melayang di belakang telapak tangan biru muda itu, lalu mengangkat kakinya dan menendangnya. Ledakan. Dengan desakan Du Fei, telapak tangan biru muda yang sangat ganas sekali lagi merobek langit dan bumi seperti kilat, dan menekan keras ke arah Long Aotian berada. Ledakan. Serangan telapak tangan ini sekali lagi menyegel seluruh energi langit dan bumi di sekitar Long Aotian, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Seolah-olah, pada saat ini, seni bela diri yang dahsyat ini menunjukkan kekuatan sejatinya bagaikan menyegel langit. Menatap Long Aotian, yang rute pelariannya sepenuhnya terhalang di udara, banyak orang di sekitar Big Bone Square langsung berdiri bersama, tatapan mereka tertuju ke udara, ketidakpercayaan di mata mereka. Semua orang mengerti bahwa jika langkah ini diterapkan, legenda Long Aotian yang tak terkalahkan dan gelarnya sebagai jenius nomor 1 akan hancur total. Bahkan jika dia selamat, 3 kata Long Aotian akan kehilangan kekuatan aslinya. Di bawah tatapan mata banyak orang, wajah Long Aotian menjadi sangat muram, dan tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Jelas, ia tak menyangka semut-semut yang ia pandang rendah itu bisa memaksanya sampai sejauh ini. Kubilang kau semut, sekalipun kau mati, kau tetap semut. Kau mau mengalahkanku bermimpilah. Melihat serangan yang mengguncang bumi itu, secercah tekad melintas di mata Long Aotian. Kemudian, tangannya terlihat bergerak cepat, lalu mulutnya terbuka, dan tiba-tiba cahaya putih memancar. Ketika cahaya putih ini menyala, ia terentang tertiup angin. Dalam sekejap, ia berubah menjadi busur panjang yang terbuat dari sisik-sisik aneh. Bentuk busur panjang ini sangat ganas dan mendominasi. Di kedua sisinya terdapat kepala naga dengan taring dan cakar yang terbuka, dan seluruh busur itu seperti dua tubuh naga yang saling terkait. Itu, jimat kelas 4. Saat benda ini muncul, kegemparan dahsyat meletus dari alun-alun tulang yang luas. Mata-mata menatap tajam ke arah busur panjang itu. Getaran dahsyatnya bahkan beberapa kali lebih dahsyat daripada tombak tiran Liu Hong kemarin. Getaran seperti itu hanya bisa dihasilkan oleh jimat tingkat 4. Tidak seorang pun menyangka bahwa Long Aotian memiliki harta yang begitu berharga di tangannya. Pada saat yang sama, ekspresi banyak orang di Sekte Junwu, keluarga kerajaan, 5 keluarga Yun Sui, berubah dengan cepat. Bagi mereka, yang seharusnya mengejutkan bukanlah Long Aotian memiliki harta karun seperti itu, melainkan Du Fei yang mampu memaksa Long Aotian sampai sejauh ini. Banyak orang menyadari kekuatan jenius nomor 1 ini. Selain 7 makhluk tertinggi, hanya 1 atau 2 orang dalam satu keluarga yang mungkin bisa memaksa Long Aotian ke titik ini. Para tetua lainnya jelas bukan tandingan jenius ini. Namun, hari ini, Du Fei ini benar-benar telah mendorongnya ke titik ini. Jelas, kekuatan Du Fei ini tak terduga. Seketika, banyak mata tertuju pada keluarga Yun Sui Du, masing-masing menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Terlepas dari status Du Fei, ia tetaplah anggota keluarga Yun Sui Du. Sekalipun ia berasal dari keluarga cabang, ia sudah menanggung stigma keluarga Yun Sui Du. Dan bagi sebuah keluarga untuk melahirkan bakat luar biasa seperti itu, banyak orang memahami makna di baliknya. Mungkin, strategi sebelumnya terkait keluarga Yun Sui Du perlu diubah. Jimat tingkat 4, hati Du Fei sedikit mencelos saat melihat busur panjang di tangan Long Aotian.
Setelah menyaksikan kekuatan tombak penghancur dunia milik Liu Hong, Du Fei secara alami memahami kekuatan jimat bela diri. Ia belum pernah melihat benda setinggi jimat tingkat 4 sebelumnya. Ia tidak pernah membayangkan Long Aotian akan memiliki benda seperti itu. Dia memang pantas menjadi jenius super keluarga Yun Suilong. Aku khawatir akumulasi 1000 tahun keluarga Yun Suilong hanya punya satu jimat kelas 4 ini. Umpat Du Fei dalam hati, tapi gerakan telapak tangannya tidak melambat sama sekali. Dengung-dengung-dengung. Memegang busur panjang di tangannya, Long Aotian hanya menatap langit sambil mencibir, dan kemudian tanda di tangan kanannya berubah, dan dia melihat panah raksasa yang terdiri dari energi sejati, yang dengan cepat mengembun di busur panjang. Memanggil. Pada saat ini, tangan penyegel langit milik 9 kaisar telah jatuh dari langit, dan sepertinya di saat berikutnya, semuanya akan jatuh ke Long Aotian. Namun, pada saat ini, Long Aotian menghentakkan kakinya dengan keras, dan panah tajam energi sejati di tangannya melesat keluar seketika. Busur kepala naga, tembakan ke langit, desir. Mengikuti teriakan keras Long Aotian, seberkas cahaya hitam legam tiba-tiba melesat ke atas, lalu bertabrakan langsung dengan tangan penyegel langit milik 9 kaisar yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, badai ki yang sunyi tiba-tiba meledak di udara. Dan kali ini, kedua serangan itu hancur total. Melihat pemandangan ini, teriakan banyak orang di lapangan tiba-tiba tercekat. Siapa sangka pertempuran yang seharusnya berakhir justru terus berubah. Berapa banyak kartu yang dimiliki kedua orang ini? Du Fei menatap Long Aotian yang memegang busur panjang dengan tatapan muram. Setelah beberapa saat, ia sedikit mengernyit. Ia tak menyangka Long Aotian bisa sesulit ini. Du Fei, bagaimana perasaanmu ketika melihat seranganmu diblok sepenuhnya olehku? Bukankah kemampuan bela dirimu yang luar biasa kuat memaksa Lu Yu mundur hari itu? Kenapa kau tidak menyadari bahwa gerakanmu sama sekali tidak mengancamku? Long Aotian menatap Du Fei di udara, lalu tersenyum dingin. Itu cuma mengandalkan kekuatan jimat bela diri. Jenius nomor 1 keluarga Yun Suilong, kalau nggak ada jimat bela diri di tangannya, pasti udah diremukin jadi pasta daging sama semut kayak aku. Tapi kamu bukannya malu, malah bangga. Keluarga Yun Suilong memang kuat. Wajah 1000 tahun ini lebih tebal dari tembok kota ibu kota kekaisaran ini, kan? Du Fei nggak menyerah sama sekali, tapi malah berkata sinis dengan wajah tenang. Fakta bahwa aku memiliki jimat bela diri tingkat 4 adalah simbol kekuatanku. Bahkan jika harta karun seperti itu diletakkan di hadapan semut sepertimu, kau takkan layak menikmatinya. Sepertinya tempat ini ditakdirkan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Aku akan mengantarmu pergi. Long Aotian tertawa terbahak-bahak, lalu mengayunkan tangan kanannya ke busur. Tiba-tiba, energi internal yang kuat berubah menjadi anak panah tajam, yang langsung melesat ke arah Du Fei secepat kilat. Melihat serangan yang teramat tajam itu, sorot mata Du Fei pun berubah gelap, lalu dia mengambil langkah awan melonjak 9 langit dan langsung menghindar. Aku penasaran berapa lama kau bisa menghindar. Long Aotian mencibir, lalu menjentikkan tangan kanannya lagi. Tiba-tiba, cahaya hitam yang tajam keluar dan menyelimuti seluruh tubuh Du Fei. Menghadapi serangan intensif seperti itu, ekspresi Du Fei sedikit berubah, lalu dia menggerakkan tubuhnya, dan langkah awan melonjak 9 langit dilakukan secara ekstrim olehnya. Mencicit, mencicit, mencicit. Cahaya hitam tak berujung melesat ke arahnya, tetapi selalu dihindari oleh Du Fei dengan jarak sehelai rambut. Pada akhirnya, sosok Du Fei bergerak ke kiri dan ke kanan di udara seperti bayangan, tetapi ia masih berhasil menghindari semua serangan Long Aotian. Tuan, hati-hati. Kekuatan jimatnya sangat aneh. Meskipun tidak cukup kuat, setiap serangannya sangat tajam. Jika Anda terkena salah satu jurusnya, saya khawatir bahkan dengan kekuatan fisik Anda tidak akan mampu menahannya. Peringatan Xiao Bai tiba-tiba terngiang di benak Du Fei. Du Fei mengangguk dengan ekspresi muram. Ia tak menyangka baru saja berada di atas angin, tapi langsung dibalikkan oleh jimat tingkat 4 di tangan Long Aotian. Orang ini sungguh sulit dihadapi. Mendengus. Setelah Du Fei mengelak sejenak, ia mengepalkan tangan kanannya di udara, dan tiba-tiba, segel cakar terbalik Changlong muncul di tangannya. Di bawah stimulasi energi sejati, segel cakar terbalik Changlong langsung membesar melawan angin, dan akhirnya menjadi sebesar kincir air. Du Fei mengayunkannya dan menghancurkannya terus-menerus, menghancurkan cahaya hitam yang datang dari segala arah menjadi bubuk. Coba kulihat berapa lama kau bisa bertahan dalam situasi ini. Melihat Du Fei benar-benar mengaktifkan jimat untuk menahan serangannya, tatapan dingin di mata Long Aotian semakin menggila. Kemudian, ia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak.
Ada apa merasakan perubahan aura Long Aotian, ekspresi Du Fei pun sedikit berubah. Orang ini sepertinya bisa memulihkan energi sejatinya. Sepertinya dia menguasai metode ramuan campuran yang sangat ampuh, atau karena semangat bela diri yang rusak di tubuhnya. Tuan, jangan lupa, orang ini punya semangat bela diri di tubuhnya. Suara Xiaobai juga terdengar seketika, tetapi suaranya jauh lebih tenang. Semangat bela diri atau metode pil campuran menarik. Tatapan Du Fei sedikit dingin. Long Aotian ini memang pantas menjadi jenius nomor satu dinasti Daan. Dia memiliki beragam metode yang tak terbatas. Namun, karena dia ingin berkompetisi dalam ketahanan, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Suas-huas-hua, busur berkepala naga itu melayang di udara, dan tangan Long Aotian terus-menerus menamparnya. Setiap kali ia menamparnya, panah-panah hitam melesat keluar. Melihat Du Fei semakin kehilangan ruang gerak di bawah tekanan panah-panah ini, seringai muncul di wajah Long Aotian. Du Fei, dengan Kimu yang berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Aku, Long Aotian, dianugerahi bakat luar biasa. Aku telah diberkati dengan kesempatan dan keberuntungan sejak muda. Aku memiliki takdir dan keberuntungan seluruh keluarga Yun Suilong. Kau jauh dari mampu melawanku. Setelah kau mati, aku akan menyuruh orang-orang langsung memusnahkan keluarga Yun Suidu. Aku akan memastikan keluarga Dumu hancur tanpa tempat pemakaman. Tuan, orang ini terlalu sulit dihadapi. Apakah Anda ingin saya bertindak? Suara Xiaobai terdengar lagi, dan kali ini terdengar sedikit lebih mendesak. Untuk saat ini belum. Berapa banyak pil yang tersisa? Du Fei menarik napas dalam-dalam dan bergumam dalam hati. Mungkin kurang dari 50.000 pil Yanzong, 1 pil Pozong, dan sisanya adalah pil-pil lain itu. Kalaupun kau mau menggunakannya, selain pil Yanzong itu, pil-pil lainnya tidak ada gunanya dalam situasi saat ini. Kata Xiaobai cepat. Bukankah masih ada sebotol? Dan Lingjiang? Du Fei tiba-tiba mencibir. Dan Lingjiang, benda itu sangat berharga. Meskipun berguna, bukankah agak sayang untuk menggunakannya di sini? Kata Xiaobai dengan takjub. Tidak apa-apa, pil Yanzong masih sangat berguna bagi kita, jadi wajar saja kalau kita harus menyimpannya. Namun, Sari Danling ini awalnya digunakan untuk mengaktifkan teknik dan apapun yang kukatakan hari ini, aku harus menyelesaikan masalah ini di sini. Du Fei mencibir dan bertepuk tangan. Bekas cakar Changlong itu membesar dan langsung menghalanginya seperti tembok kota. Di saat yang sama, kakinya menghentak lagi. Kali ini, aliran energi eliksir murni langsung menyebar dari pil teratai es. Ledakan. Setelah merasakan pembuluh darah yang tadinya agak kosong kembali terisi, Du Fei mengalihkan pandangannya dan menatap Long Aotian, yang wajahnya tiba-tiba membeku di udara. Ia tersenyum muram dan berkata, Long Aotian, kau terlalu cepat bahagia. Apa kau benar-benar berpikir kau satu-satunya yang punya cara untuk menyelamatkan hidupmu? Orang menyebalkan ini. Dia benar-benar menyerap energi pil teratai es secara langsung. Apa dia tidak takut mati? Long Aotian ternyata cukup kuat. Dia hanya melirik dan melihat apa yang sedang dilakukan Du Fei saat itu. Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Tentu saja, bukan hanya dia. Saat ini, bahkan para tetua dari Jun Wuzong, keluarga kerajaan, dan 5 keluarga Yun Sui semuanya terkejut. Jelas, hal semacam ini agak di luar dugaan mereka. Long Aotian, apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau memegang jimat kelas 4, kau bisa membalikkan dunia? Kau hanya bermimpi. Kau memberiku seperangkat keterampilan alkimia terakhir kali. Hari ini, aku akan mengembalikan keterampilan alkimia ini kepadamu. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei tiba-tiba melangkah maju dan mengayunkan tangannya bersamaan. Tiba-tiba, cairan obat yang seperti kabut menyembur keluar darinya. Saat cairan obat ini muncul, mereka membentuk pusaran kekuatan obat, yang dengan cepat mengembun di atas kepala Du Fei. Pada saat yang sama, gelombang dahsyat menyapu dengan liar dari pusaran itu. Fenomena aneh di langit dan bumi ini sungguh mengerikan untuk disaksikan. Tidak seorang pun yang menduga bahwa Du Fei akan memiliki metode seperti itu. Desir, tanda di tangan Du Fei berubah secepat kilat, dan sedetik kemudian, jari telunjuk kanannya sudah menekan lembut dahinya. Seketika, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari atas kepalanya, dan akhirnya, langsung mengenai pusaran kekuatan obat di udara. Sosok Du Fei perlahan melayang ke atas, dan kemudian seluruh tubuhnya menyatu dalam pusaran besar kekuatan obat. Berada di tengah pusaran, wajah Du Fei langsung memucat, dan pakaiannya berkibar tertiup angin akibat kekuatan obat. Namun, meski begitu, senyum sinis muncul di wajahnya.
Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ia membuat gerakan pedang dengan tangan kanannya dan perlahan mengarahkannya ke udara ke arah Long Aotian. Pedang Qian Kun dan Pedang Qian Kun Likong. Dengan teriakan itu, cahaya pedang yang sangat tajam tiba-tiba muncul di langit. Pada saat ini, langit dan bumi mendidih, seolah-olah langsung berubah menjadi panci minyak, dan energi vital langit dan bumi langsung berubah menjadi kabut, yang terus meledak di udara. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan untuk ditonton. Seluruh alun-alun Big Bone menjadi agak lebih tenang di bawah pemandangan ini. Dalam situasi ini, bahkan para tetua dari pasukan utama benar-benar ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Du Fei benar-benar dapat mengerahkan kekuatan sebesar itu. Dari mana orang ini berasal di depan orang ini, para jenius itu bisa saja saling bertabrakan dan mati. Si kecil ini, wajah Huang Purui tiba-tiba berubah, dan ia langsung berdiri. Ia bertepuk tangan, dan tiba-tiba melihat sinar cahaya yang terdiri dari energi sejati langsung menyelimuti seluruh alun-alun tulang. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat melihat betapa dahsyatnya jurus Du Fei. Jika itu benar-benar dilakukan, aku khawatir ibu kota kekaisaran akan hancur. Kenapa kalian orang tua tidak bertindak kalau ibu kota kekaisaran hancur, kalian tidak akan mendapat manfaat apapun. Setelah mendengar teriakan Huang Purui, kepala 5 keluarga Yun Sui berdiri satu persatu dan menyiapkan serangkaian pertahanan Qi, yang membungkus seluruh alun-alun tulang. Melihat para prajurit papan atas ini begitu berhati-hati, yang lain saling berpandangan dan segera mundur keluar alun-alun tulang besar. Lagi pula, meskipun pertempuran itu seru, nyawa lebih penting. Di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei mendorong teknik pedang di tangannya ke depan perlahan dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat ia bergerak, cahaya pedang yang sangat tajam di udara dengan cepat mengembun, dan pusaran kekuatan obat yang bersiul di sekitarnya juga dengan cepat mengembun di udara, membentuk pedang raksasa berwarna-warni yang dipenuhi rune. Ledakan. Pada saat tertentu, kekuatan obat yang dahsyat akhirnya menyatu dengan pedang raksasa berwarna-warni itu. Pada saat yang sama, pedang raksasa itu menjadi sangat besar, hampir memenuhi separuh langit di alun-alun tulang besar. Melihat pedang raksasa yang seolah dipanggil oleh para dewa ini, mata banyak orang berkedut liar. Jika tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi gerakan ini, seluruh ibu kota kekaisaran kemungkinan besar akan hancur. Long Aotian, mati. Tanpa ragu sedikit pun karena gerakannya, tatapan Du Fei menjadi sangat dingin. Saat pedang raksasa berwarna-warni itu terbentuk sempurna, jari-jarinya perlahan namun tegas mendorongnya ke bawah. Bum bum bum. Saat pedang raksasa berwarna-warni itu perlahan menekan, alun-alun besar di bawahnya langsung runtuh lapis demi lapis, dan bahkan platform emasnya pun retak. Seluruh bumi pun terguncang dan bergetar terus-menerus. Namun, pada saat ini, tidak seorang pun memperhatikan pemandangan yang menghancurkan ini, tetapi perhatian semua orang terfokus pada Long Aotian. Bagaimana kita bisa menghentikan Long Aotian? Melihat pedang raksasa berwarna-warni yang menekan dengan cepat, sorot terkejut akhirnya muncul di mata Long Aotian. Ia tak pernah menyangka semut ini benar-benar bisa melakukan satu gerakan dan sejauh itu. Orang ini, dia harus mati. Meskipun terkejut, Long Aotian tidak gentar. Lagi pula, ia adalah seorang jenius super dan tentu saja mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, jika ia ingin melarikan diri, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Hanya dengan berjuang keras ia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Engah, ia menggigit anak panah itu, dan seteguk darah menyembur ke busur berkepala naga yang melayang di depannya. Tiba-tiba, sinar merah terang memancar dari atas busur itu. Busur berkepala naga, anak panah menghancurkan langit dan bumi. Teriakan agak dingin juga keluar dari mulut Long Aotian, lalu dia bertepuk tangan, dan semua energi sejati di tubuhnya dituangkan ke busur berkepala naga. Memanggil, dengan energi sejati yang diinfus, busur berkepala naga bergetar hebat, lalu sebuah panah raksasa berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atasnya, merobek langit. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, panah itu bertabrakan dengan keras dengan pedang raksasa berwarna-warni yang menekan dari udara. Ledakan, hembusan angin kencang menyapu langit, dan panah merah darah raksasa itu benar-benar mampu menahan pedang raksasa warna-warni itu. Namun, jelas bahwa serangan Du Fei kali ini terlalu dahsyat. Meskipun panah merah darah raksasa itu nyaris tidak mampu menahan serangan Du Fei, panah itu juga terdorong mundur inci demi inci oleh pedang raksasa warna-warni itu. Long Aotian, bahkan dengan bantuan jimat kelas 4, apakah hanya ini yang tersisa sepertinya gelar jenius nomor 1-mu agak tidak pantas. Kalau begitu, kau akan mati. Ledakan, wajah Du Fei berubah,
tetapi tatapan tajam melintas di matanya. Kemudian, ia melihat jarinya menunjuk lagi, dan tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dari pedang raksasa berwarna-warni itu, dan dalam sekejap, panah berwarna darah itu terhempas. Engah, keterampilan bela dirinya hancur, dan tubuh Long Aotian yang melayang di udara bergoyang, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, cahaya pada busur berkepala naga yang melayang di depannya langsung meredup, dan bahkan beberapa raungan melengking terdengar darinya. Jelas, busur berkepala naga itu juga terluka parah oleh gerakan Du Fei tadi. Long Aotian, tanpa kekuatan jimat tingkat 4, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Wajah Du Fei dipenuhi niat membasmi, tetapi ia tidak berniat berhenti hanya karena Long Aotian muntah darah. Ia malah menghentakkan kakinya ke udara, dan pedang raksasa berwarna-warni itu tiba-tiba melesat ke arah Long Aotian tanpa henti. Jika jurus ini terlaksana, bahkan jika Long Aotian seorang ahli bela diri sejati, kemungkinan besar ia akan hancur berkeping-keping. Jika kau ingin aku mati, itu tidak semudah yang kau bayangkan, seekor semut. Pada saat ini, ekspresi Long Aotian menjadi sangat ganas. Pada saat ini, ia juga dipaksa ke dalam situasi di mana ia tidak punya jalan keluar oleh Du Fei. Ia tentu mengerti bahwa bahkan jika ia nyaris tidak menahan serangan Du Fei, ia akan kehilangan segalanya di masa depan. Termasuk gelar jenius nomor 1. Karena itu, ia tidak boleh kalah hari ini apapun yang terjadi. Kamu seharusnya bangga, karena dalam semua latihanku sejauh ini, kamulah orang pertama yang mendorongku sampai ke titik ini. Suas-huas-hua. Dengan raungan rendah, tanda-tanda aneh di tangan Long Aotian berubah dengan cepat. Kemudian, busur berkepala naga itu bergetar sedikit dan berubah menjadi cahaya merah yang menyambar alisnya. Tanda seru, raungan keras, juga dengan sedikit lengkingan, keluar dari mulut Long Aotian. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyebabkan fluktuasi di tubuhnya meningkat lagi. Apa-apa orang ini gila? Banyak orang melihat pemandangan ini dan raut wajah mereka berubah. Itu adalah metode untuk menyatukan seseorang dan seni bela diri untuk sementara. Meskipun bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa, efek sampingnya juga signifikan. Jika salah, bukan hanya jimat seni bela diri yang akan hancur, tetapi penggunanya bahkan bisa menjadi idiot. Kedua orang ini gila, mereka benar-benar bertarung sampai sejauh ini. Du Hao menyipitkan matanya sejenak, lalu mendesah. Hubungan antara kedua orang ini sudah lama seperti pertarungan mati-matian. Bagaimana mungkin mereka berhenti saat ini? Du Yuntian sedikit mengernyit, lalu mendesah. Mendengar kata-katanya, ekspresi orang-orang dari keluarga Yun Suidu di sekitarnya membeku pada saat yang sama, dan kemudian mereka semua menatap ke langit lagi. Memanggil, tepat saat kerumunan di sekitarnya terkejut, sosok Long Aotian di udara tiba-tiba menjadi sedikit gila. Tanda di tangannya berubah dengan cepat, dan gelombang destruktif yang sangat dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya. Dao Harimau Ibel, telapak langit ganas Harimau Ibel. Teriakan rendah dan tajam terdengar, dan tiba-tiba, sebuah jejak telapak tangan terlihat keluar bersama telapak tangan Long Aotian. Jejak telapak tangan ini tampaknya terdiri dari tubuh-tubuh harimau yang tak terhitung jumlahnya. Begitu telapak tangan itu ditampar, raungan melengking yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Begitu telapak tangan ini keluar, ia melesat menuju pedang raksasa berwarna-warni di udara. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain hampir seketika seperti dua meteorit yang membawa napas kehancuran. Ledakan, cahaya terang dan ganas muncul di udara seperti matahari yang terik, dan di bawah cahaya yang kuat, semua orang bisa merasakan gelombang mengerikan yang hampir merusak. Dor, dor, dor. Kotak tulang besar di bawahnya telah hancur total saat ini, dan platform emas tampaknya telah terpelintir oleh kekuatan yang sangat besar, dan kehilangan bentuk aslinya dalam sekejap. Kalau bukan karena usaha bersama 6 orang sakti, saya khawatir seluruh ibu kota kekaisaran akan hancur dalam sekejap. Semua orang menatap gelombang kejut yang mengerikan di depan mereka dengan mata serius, dan ekspresi di mata mereka dipenuhi dengan kengerian yang ekstrim. Kedua orang ini, sungguh, para ahli dari Sekte Junwu, keluarga kekaisaran, dan klan Yun Sui semuanya berdiri, masing-masing menatap tajam ke arah sumber cahaya. Riak-riak yang memancar dari sana memperjelas bagi mereka bahwa, setelah gerakan ini, hasilnya harus diputuskan, bukan? Siapa yang menang? Para penonton di sekitar menatap tajam ke arah pemandangan itu. Semua orang mengerti bahwa saat ini, kedua belah pihak telah menunjukkan semua kartu mereka. Oleh karena itu, konfrontasi semacam ini pasti akan menentukan pemenangnya, tanpa kejutan apapun. Orang ini, Yun Yuking mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi ketegangan.
Sekarang, dia tidak bisa lagi membayangkan apa yang terjadi di sini. Ledakan. Pada saat ini, cahaya terang bak matahari di ladang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Kemudian cahaya itu meredup, dan pemandangan di ladang kembali tampak buram di mata semua orang. Desir. Hampir pada saat ini, semua mata menoleh cepat, menatap tajam ke udara. Di udara, dua sosok ramping melayang di angkasa, dan di antara mereka, pedang raksasa berwarna-warni dan telapak tangan raksasa saling bertabrakan dengan keras. Di bawah bombardir dahsyat tersebut, ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Siapa yang menang? Adegan semacam ini langsung membuat banyak orang di sekitar gelisah, terutama keluarga Yun Sui Long dan keluarga Yun Sui Du. Banyak dari mereka langsung mengepalkan tangan. Pada saat itu, seluruh alun-alun Big Bone menjadi sunyi, seolah-olah suara sekecil apapun akan menghancurkan pemandangan. Retakan. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara pelan dari udara, dan kemudian banyak orang melihat retakan mulai muncul di telapak tangan raksasa itu. Sepertinya kamu akan kalah. Du Fei menatap Long Aotian di bawah dan memaksakan senyum dingin. Ekspresi ganas Long Aotian menjadi sangat jelek saat ini, karena dia juga bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan macam apa yang terpancar dari pedang raksasa berwarna-warni itu. Mimpi. Ekspresi Long Aotian berubah drastis, lalu dia menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah muncrat keluar seketika, jatuh tepat ke telapak tangan raksasa di depannya. Saat darah menyembur keluar, retakan pada telapak tangan raksasa itu perlahan menghilang. Kalau kau mau mengalahkanku, aku akan membuatmu mengerti bahwa semut biasa sepertimu tidak akan mampu melakukannya. Geram Long Aotian sambil menggertakkan gigi. Napasnya menjadi sangat berat saat ini. Jelas, ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Karena kau masih punya pikiran seperti itu, maka aku akan menghancurkan secercah harapan di hatimu. Du Fei menyeringai pada Long Aotian yang keras kepala melawan, senyumnya sama ganasnya. Dia telah berjalan dengan gentar selama bertahun-tahun, semua demi pertempuran hari ini. Dalam hal taktik, dia jauh lebih unggul daripada pria di depannya. Ledakan. Saat Du Fei bergerak, ramuan energi yang kuat dengan cepat menyebar dari pil teratai es di dantiannya. Di bawah ramuan energi sekuat itu, bahkan dengan kekuatan Du Fei, ia merasakan sensasi kesemutan di meridian tubuhnya. Namun, meskipun begitu, ia tidak berniat berhenti, tetapi dengan cepat mendesak ramuan energi tersebut untuk menyatu dengan pedang raksasa berwarna-warni di depannya. Merusak. Pada saat tertentu, telapak tangan Du Fei mengepal keras, dan teriakan rendah keluar dari kedalaman tenggorokannya. Ledakan. Setelah teriakannya yang rendah, cahaya terang bersinar dari pedang 7 warna yang besar itu, dan langsung menekan dengan ganas. Kemudian, di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba meledak. Engah. Ketika telapak tangannya meledak, wajah Long Aotian tiba-tiba memucat dan ia menyemburkan seteguk darah. Kemudian, tubuhnya seperti menerima hantaman keras dan ia terlempar ke belakang, menghantam lapisan cahaya Qi di belakangnya dengan keras. Wow, baru setelah tubuhnya bertabrakan dengan lapisan cahaya Qi, lightsaber raksasa berwarna-warni di udara perlahan menghilang, berubah menjadi bola cahaya aneh sebelum mendarat di tangan Du Fei. Dengan lambaian tangannya, lightsaber itu lenyap dalam sekejap. Jelas, bahkan Du Fei telah membayar harga yang mahal untuk menguasai teknik dan sekuat itu, dan ia berusaha untuk tidak menggunakannya sebisa mungkin. Perubahan ini terjadi hampir seketika. Semua orang tercengang dan menyaksikan pemandangan ini. Tak seorang pun menyangka Long Aotian akan kalah telak pada percobaan pertamanya. Di kediaman keluarga Yun Sui Long, anak-anak keluarga Long hampir semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Long Aotian akan benar-benar kalah lagi pula, kekalahannya begitu telak dan rapi. Sementara itu, di rumah keluarga Du Yun Sui, ekspresi Du Yuntian langsung berubah sangat serius. Ia lalu menghela napas pelan dan berkata, ayo kita beritahu mereka untuk bertindak. Masalah hari ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi setidaknya aku harus melakukan apa yang kujanjikan padanya. Kalau tidak, anak kecil ini mungkin tidak akan mengenali keluarga Du kita lagi. Ya, Du Hao menatap Du Fei dalam-dalam, lalu tiba-tiba berbalik dan pergi dengan hati-hati. Batuk. Di lapangan, Long Aotian terbatuk-batuk hebat, dan saat ia berjuang untuk bangun, darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Namun, meskipun begitu, ekspresi wajahnya sangat garang, dan raungan tak rela terus keluar dari tenggorokannya. Desir. Namun, tepat ketika ia hendak bergerak, suara angin pecah tiba-tiba terdengar, dan kemudian ia merasakan aura yang sangat mendominasi muncul di hadapannya.
Saat pupil matanya mengecil, ia dapat melihat dengan jelas bahwa Du Fei sedang memegang tombak penghancur dunia, dan ujung tombak itu menyentuh dahinya dengan ringan. Selama ia mau, ia mungkin bisa menghancurkan kepala Du Fei hingga menjadi bubur dalam sekejap. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat Long Aotian mulai sedikit gemetar. Du Fei menatap Long Aotian di depannya, kilatan jijik terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, ia menyeringai tipis dan berkata ringan, bagaimana rasanya dikalahkan semut. Meski begitu, kau tetaplah seekor semut. Jangan berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkanku. Long Aotian menatap Du Fei dengan saksama, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan dingin dan sangat enggan. Lebih baik kau tidak mengaku kalah. Kalau kau mengaku kalah, aku sungguh tidak akan mencari alasan untuk membasmimu. Di bawah tatapan mata Long Aotian yang tajam, Du Fei tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kau, beraninya kau. Melihat niat membasmi yang tak tersamar di mata Du Fei, Long Aotian tiba-tiba mengerti bahwa sejak awal, orang ini memang tidak berniat melepaskannya. Apa yang harus kutakutkan? Sekarang, ku beri kau kesempatan. Asal kau memberitahuku siapa pria berpakaian hitam yang membasmi seluruh keluarga Duku hari itu, aku akan melepaskanmu. Bagaimana Du Fei memutar pergelangan tangannya sedikit, dan niat membasmi yang tajam langsung menyelimuti seluruh tubuh Long Aotian. Lalu ia berbicara perlahan. Hahaha. Melihat Du Fei seperti ini, Long Aotian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan tegas, Du Fei. Kau terlalu lemah. Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau masih ingin balas dendam. Hahaha. Sekalipun kau bisa membasmiku hari ini, kau tidak punya kemampuan untuk membalas dendam. Lagi pula, aku tidak akan memberitahumu siapa orang itu hari itu. Kau tidak akan pernah punya kesempatan ini. Desir, suara Long Aotian yang tak tersamar langsung bergema di seluruh tempat, membuat ekspresi Du Fei berubah. Ia kemudian mengepalkan telapak tangannya, dan tombak di tangannya melesat tanpa ragu. 440.